Oke, selamat pagi Bapak Ibu. Senang sekali hari ini kita bisa sama-sama berada di webinar ICC Talks ya. Perkenalkan saya Patricia, saya konselor dari IPK Counseling Center. Ya, Bapak Ibu, jadi IPK Counseling Center adalah rekanan dari sekolah IPK yang merupakan pusat konseling, tes minat bakat, dan pelatihan. Begitu Bapak Ibu ya. Nah, kami sangat bersuka cita sekali karena hari ini yang mendaftarkan diri untuk mengikuti webinar ini sangat banyak ya. Hingga saat ini ada kurang lebih dari 500 peserta ya. Kita berharap semuanya bisa betul-betul hadir ya untuk mengikuti webinar di hari ini. Oke, jadi sebelum kita memulai, saya mau memberikan gambaran singkat terkait dengan ICC Talks ya. Jadi ICC Talks ini sendiri merupakan sebuah wadah bagi para keluarga, orang tua, termasuk juga remaja, dan nanti mungkin ada topik tentang anak-anak juga ya, yang berusaha untuk menampung dan menjawab kebutuhan dari Bapak Ibu, khususnya terkait dengan masalah-masalah psikologis. Nah, jadi hari ini kita akan melanjutkan series kita, yaitu The Dark Side of Parenting series, dengan tema khususnya ialah Parents Passing Depression to Children. Wah, menarik sekali Bapak Ibu ya. Ya, jadi depresi ini terkesan sebagai topik yang berat ya Bapak Ibu ya. Kalau kita mendengar kata depresi, stres itu kesannya sangat berat gitu. Mungkin kita juga berpikir bahwa kondisi stres atau depresi ini hanya bisa dialami oleh orang-orang dewasa saja ya. Tapi ternyata Bapak Ibu, anak-anak kita juga mungkin sekali loh mengalami depresi ini ya, khususnya sebagai dampak dari perilaku ataupun pola asuh dari orang tuanya. Begitu Bapak Ibu ya, jadi cukup menyeramkan ya ternyata ya, apalagi kalau misalnya kita anak kita sendiri yang mungkin mengalaminya. Mungkin beberapa dari antara Bapak Ibu di sini yang hadir itu karena mungkin punya pengalaman pribadi ataupun karena adanya apa ya, mungkin ingin lebih waspada, kekhawatiran gitu ya, anak-anak Bapak Ibu akan mengalami stres ataupun depresi ini, begitu ya. Nah, hari ini Bapak Ibu, kita memiliki seorang narasumber yang sangat berpengalaman di bidangnya. Oke, suaranya kecil? Apakah sekarang sudah lebih jelas? Ya. Sudah jelas. Sudah ya, sudah lebih jelas ya. Oke. Ya, kita berharap nanti terus ke depannya jaringan internet maupun device kita semuanya baik ya Bapak Ibu ya, karena memang kendalanya kalau online seperti ini ya itu. Oke, volume. Kalau di yang lain apakah suara saya kecil? Mungkin? Nggak ya, sudah oke ya Pak Budi ya. Waduh. Saya usahakan supaya lebih kencang dan lebih jelas ya. Oke, nah hari ini Bapak Ibu tadi seperti yang sudah saya sampaikan, kita punya narasumber yang sangat berpengalaman di bidangnya, yaitu seorang dokter ya. Nah, beliau akan men-sharingkan kepada kita apa sih arti dari depresi itu sendiri. Ya, terus kemudian gejalanya seperti apa. Termasuk juga pola asuh yang mungkin bisa menyebabkan anak kita mengalami depresi dan pencegahannya juga, ya. Nah, tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita sambut saja Dokter Lahargo Kembaran. Ya, selamat pagi, Dokter. Selamat pagi, Mbak Patricia. Salam sehat jiwa. Salam sehat. Ya, oke. Nah, Dokter, hari ini kita mau ngebahas terkait dengan depresi ya. Parents Passing Depression to Children gitu. Nah, semoga nanti bisa dibawakan dengan baik dan juga bisa diterima, dipahami, dan bisa bermanfaat bagi para peserta semuanya di sini. Oke, nah sebelum kita memulai, saya mau membacakan CV dari Dr. Hargo sendiri, boleh ya Pak ya? Oke, saya izin untuk men-sharekan. Nah, Dr. Lahargo Kembaran, SPKJ. Betul ya dok ya? Ya. Nah, jadi dokter mengambil pendidikan di kedokteran Universitas Indonesia, kemudian mengambil psikiaternya di Universitas Indonesia juga, lalu menjalani fellowship di WHO Collaboration Center Yongin Mental
Hospital di Korea. Nah, pekerjaannya saat ini adalah merupakan psikiater di Pusat Kesehatan Jiwa Nasional di Rumah Sakit Jiwa Dr. Hamarzuki Mahdi Bogor dan di Rumah Sakit Siloam Bogor. Beliau juga merupakan Kepala Instalasi Rehabilitasi Psikososial Rumah Sakit Jiwa Dr. Hamarzuki Mahdi Bogor dan merupakan konsultan di Yayasan Rehabilitasi Pemulihan Nafsa dan Gangguan Jiwa ya di Agape, Azalea, YKABI dan Aquila. Lalu saat ini dokter bergabung dalam organisasi dokter spesialis kedokteran jiwa Indonesia dan pengurus di ID Cabang Bogor. Kemudian juga merupakan anggota jaringan rehabilitasi psikososial Indonesia. Nah, yang lebih hebatnya lagi, dokter kita ini telah mendapatkan penghargaan sebagai dokter terbaik, yaitu The Best Empathy Doctor dari Kementerian Kesehatan RI di tahun 2019. Dan juga selama ini dokter telah melayani ya sebagai pelayan hamba Tuhan sebagai guru sekolah minggu di GBKP Bogor sejak tahun 1995 dan juga pengurus moderaman GBKP di bidang SDM 2021. Ada sangat banyak pengalaman dari Dokter Hargo ini ya, jadi nggak perlu diragukan lagi kalau Bapak Ibu akan segera mendapatkan informasi yang bermanfaat ya untuk kita semua di hari ini. Bukan begitu, Dokter Hargo? Siap, Mbak. Siap berbagi dan berdiskusi dengan Bapak Ibu yang luar biasa hari ini. Mantap. Oke, nah sebelum kita lebih lanjut lagi nih dok, saya mau membagikan beberapa aturan atau informasi ya untuk mengikuti webinar ini ya supaya bisa berjalan dengan lebih efektif. Oke, nah jadi selama webinar ini peserta diharapkan untuk open cam yang membuka kamera, kecuali memang mengalami kendala pada device dan jaringan internet. Nah, sesi tanya jawab nanti akan dilakukan di paling akhir ya setelah materi dibawakan oleh narasumber ya. Nah, tapi selama sesi berlangsung, para peserta boleh mengirimkan pertanyaan via chat ya kepada host atau kepada saya. Nah, peserta juga perlu memastikan bahwa tombol suara tetap di mute ya, khususnya ketika sesi materi dibawakan. Seperti itu Bapak Ibu ya. Oke. Nah, kita akan segera memulai sesi kita di pagi hari ini. Kita akan membuka sesi kita hari ini juga di dalam doa ya. Kita minta pertolongan Tuhan supaya seluruh rangkaian ini bisa berjalan dengan baik. Bapak Ibu, oke? Begitu kita bersatu dalam doa. Bapak yang baik, Bapak yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih ya Bapak, kalau pada pagi hari ini kami boleh berkumpul semua bersama-sama untuk mengikuti ICC Talks ya Bapak, kiranya Tuhan yang terus menyertai sepanjang webinar ini, agar kiranya narasumber kami, Dr. Hargo, juga bisa menyampaikan materi dengan baik ya Bapak. Tuhan Bapak juga Engkau yang memberikan hikmat dan kebijaksanaan ya Bapak untuk bisa membawakan materi ini sehingga mudah dipahami oleh para peserta ya Bapak. Kami tahu bahwa setiap peserta memiliki pergumulannya masing-masing, khususnya sebagai orang tua di dalam mendidik anaknya, mungkin memiliki banyak kekhawatiran, ketakutan, ataupun mengalami pengalaman pribadi masing-masing dengan anaknya. Khususnya di masa pandemik ini ya Bapak, ada semakin banyak tantangan yang akan dihadapi oleh para orang tua yang mungkin bisa juga berdampak pada kondisi psikologis dari anak-anak mereka. Tapi kami yakin dan percaya ya Bapak, Tuhan yang selalu menyertai dan menolong anak-anak kami ini. Dan biarlah kiranya melalui webinar ini, setiap para orang tua bisa dibekali dengan informasi yang bermanfaat bagi mereka, khususnya di dalam mendidik anak-anak mereka menjadi anak-anak yang tangguh, kuat, dan takut akan Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami serahkan rangkaian webinar hari ini ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, terima kasih. Kami persilahkan untuk Dr. Hargo bisa menyampaikan materinya kurang lebih selama 45-60 menit ke depan. Begitu ya Dok ya? Oke, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Mbak Patricia, selamat pagi, salam sejahtera buat Bapak Ibu semua yang boleh hadir pada acara webinar pada hari ini. Kita akan sama-sama sharing, berbagi, dan berdiskusi ya
tentang satu topik yang sangat penting, yaitu depresi pada anak. Dan terlebih kita akan fokus bagaimana sih peran orang tua sebenarnya dalam memberikan suatu pola asuh, pendampingan, dan bahkan penanganan bagi anak yang memang mungkin mengalami depresi. Saya izin untuk share screen terlebih dahulu. Mbak Patricia, apakah layarnya sudah terlihat? Sudah, Dok. Ya, sudah jelas. Jadi, topik pada hari ini yaitu depresi pada anak, parents facing depression to children. Tadi sudah disampaikan tentang biodata saya, gitu ya. Bapak Ibu sekalian, kita saat ini masuk ke tahun kedua ya COVID-19. Tentunya COVID-19 ini yang merupakan suatu pandemi di seluruh dunia memberikan stresor, memberikan suatu dampak psikologis bagi kehidupan setiap masyarakat, mulai dari yang paling muda sampai yang paling tua. Dan ini akan memberikan suatu perubahan-perubahan dalam kehidupan kita. Saya mencatat ada 4 hal yang menyebabkan pandemi ini memberikan suatu dampak kepada kita. Yang pertama, kejadian pandemi itu sendiri. Angka kesakitan, angka kematian, beberapa waktu lalu ada kesulitan mencari rumah sakit, obat, oksigen, sekarang ada juga Omikron. Ya, peristiwa pandemi ini menjadi suatu peristiwa traumatis yang kita saksikan, alami, dan mungkin juga menjadi suatu kenangan yang kurang baik bagi kehidupan kita. Belum lagi adanya yang kita sebut infodemi. Infodemi adalah saat kita terpapar dengan begitu banyak berita yang berbahaya, yang negatif, menakutkan, mengancam. Apa yang kita baca, tonton, dengar, saksikan, ataupun alami, itu tentunya kalau hal-hal tersebut sifatnya negatif akan melelahkan bagi kondisi psikologis kita. Ini pun bisa berujung kepada kondisi kesehatan jiwa yang terganggu. Belum lagi adanya pembatasan, isolasi mandiri, PSBB, PPKM, kita nggak bisa bertemu dengan orang-orang yang kita sayang dan kasihi. Ya, anak-anak sekarang ini udah mulai ada PTM, pertemuan langsung untuk sekolahnya ya. Tetapi pada waktu mereka harus study from home, ternyata pembatasan-pembatasan itu juga memberikan suatu trauma psikologis. Yang keempat adalah keluarga. Keluarga di mana kita saat ini diharuskan kumpul bersama, bareng-bareng dengan keluarga terus-menerus, itu ternyata menimbulkan suatu perubahan situasi juga. Penurunan penghasilan, kehilangan pekerjaan, problem di ekonomi, sekolah, kuliah, dan juga pekerjaan, tidak mudah bagi setiap orang beradaptasi ya dengan lingkungan, dengan perubahan-perubahan yang terjadi, dan tidak jarang juga memunculkan berbagai problem untuk kondisi psikis, baik bagi anggota keluarganya atau bagi sistem dalam keluarga ini. Bapak Ibu sekalian, kita semua tentunya menyadari bahwa kesehatan jiwa sama pentingnya dengan kesehatan fisik kita. No health without mental health. Kita sudah punya undang-undang tentang kesehatan jiwa tahun 2014 nomor 18. Kesehatan jiwa itu kondisi di mana seorang individu dia bisa berkembang. Jadi ada perkembangan, baik itu fisiknya, mentalnya, spiritual, dan juga sosialnya. Dan kemudian yang bersangkutan bisa menyadari ya kemampuan, potensi dirinya sendiri. Kalau ada tekanan, pressure, konflik, ataupun masalah, dia bisa mengatasi hal itu dengan baik. Dan pada akhirnya yang bersangkutan bisa bekerja, beraktivitas secara produktif, dan memberikan kontribusi. Nah, kalau kita terganggu kesehatan jiwanya, maka aspek-aspek ini mengalami suatu masalah dalam kehidupan kita. Kami dari Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia melakukan suatu riset swapriksa masalah psikologis secara online dalam 2 tahun pandemi COVID di Indonesia ini. Dan kami dapatkan ada hampir 15.000 yang melakukan swapriksa untuk masalah psikologisnya. Paling banyak perempuan gitu ya, mungkin kaum perempuan, ibu-ibu gitu ya, emak-emak yang paling merasakan nih ada suatu dampak psikologis dari kondisi pandemi ini. Di semua provinsi ada, dan distribusinya juga hampir di semua kelompok umur juga kami dapatkan seperti itu. Apa yang kami dapatkan kondisi psikologisnya? Yang pertama, kami melihat ada 75% ternyata masyarakat Indonesia ini yang sudah mengalami masalah psikologis. Dari 4 orang, 3 orangnya itu punya problem psikis, masalah psikologis. Jadi topik yang diangkat tadi ini series ya tentang masalah kejiwaan,
menurut saya sangat relevan sekali dengan kondisi yang terjadi di masyarakat kita saat ini. Dan kalau kita lihat nih dari tahun ke tahun 2020, 2021 sampai 2022 terjadi peningkatan ya masalah psikologis yang terjadi. Bahkan di awal 2022 aja sampai bulan Maret itu kita sudah dapatkan ada 82% yang mengalami masalah psikologis ini. Apa saja masalah psikologis yang cukup banyak mengganggu masyarakat kita sekarang ini? Yang pertama adalah gangguan cemas atau kita sebut ansietas. Nah, ini juga angkanya juga di atas 70% ya. Kemudian yang kedua itu adalah masalah depresi. Kita akan membahas lebih detail mengenai hal ini. Ada 72,9% ya orang yang mengalami masalah depresi. Itu terkait dengan di semua kelompok umur ini ada. Bahkan dari depresi ini pun kami sudah melihat ini adalah setengahnya itu masuk ke depresi yang cukup berat. Karena kelihatan sudah ada kehilangan harapan, merasa lebih baik mati, ingin melakukan melukai diri sendiri atau melakukan self-harm. Trauma psikologis juga sangat besar ya, angkanya 84%. Jadi kelihatan sekali bahwa peristiwa pandemi ini adalah stresor psikologis dengan berbagai dimensinya yang mengganggu kesehatan kejiwaan kita di sini. Kemudian angka bunuh diri juga ini cukup besar ya, bahkan kami dapatkan data bahwa sepertiganya 1 dari 3 orang sudah punya ada pikiran dan bersiap untuk mengakhiri hidupnya. Sungguh sebuah potret kondisi masalah kesehatan jiwa yang perlu mendapatkan perhatian serius. Bisa jadi ini adalah diri kita sendiri yang mengalami problem psikologis, yang tentunya akan kita juga dampaknya itu akan juga dirasakan oleh anak-anak kita kalau kita sebagai orang tua punya problem psikologis. Mungkin juga ini adalah yang dihadapi oleh anggota keluarga kita. Oh, kayaknya saya melihat anak saya, orang tua saya, pasangan saya mengalami problem psikologis ini ya. Bisa jadi juga ini adalah keluarga kita, masyarakat yang ada di sekitar kita, relasi saudara-saudara kita yang tentunya akan berdampak juga kepada kehidupan kita dan keluarga. Sebuah survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia juga melihat gitu ya bahwa ternyata selama pembelajaran jarak jauh nih yang sudah dilaksanakan hampir 2 tahun ini gitu ya, itu para pelajar ini, para siswa ini sudah mengalami yang kita sebut burnout atau kelelahan fisik dan mental. Ada lebih dari 70% yang terbebani dengan tugasnya, ada tumpukan tugas yang harus dikerjakan dalam waktu yang singkat. Mereka sudah kelelahan untuk kondisi yang seperti ini. Bahkan 1 dari 3 orang siswa juga mengatakan bahwa mereka sudah mulai takut dan khawatir tidak mampu memahami pelajaran. Ya, ternyata belajar secara online itu tidak lebih baik secara kognitifnya ya bagi para siswa ini. Bahkan anak saya begitu ya, waktu pas dia mulai belajar PTM lagi gitu ya, dia bilang, "Pak, kok kayaknya aku jadi lebih pinter lagi Pak sekarang," gitu ya. Jadi dia ngerasa lebih pinter lagi karena bisa belajar secara langsung seperti itu. Nah, ini yang terjadi ya. Memang beberapa riset juga menunjukkan bahwa ada penurunan fungsi kognitif dari para siswa ketika memang harus belajar secara online. Yang tidak kalah pentingnya, sebuah jajak pendapat dari UNICEF juga menunjukkan bahwa 1 dari 3 orang anak saat belajar dari rumah itu merasa tertekan oleh orang tuanya. Di sini nanti kita bahas bagaimana pentingnya ya peran orang tua, parenting style, pola asuh yang baik dalam mengasuh anak, membesarkan anak untuk tumbuh kembangnya, ternyata sangat penting banget untuk melihat, untuk menentukan kesehatan jiwa yang baik pada anak. Ya, saat ini tentunya kita berhadapan dengan anak-anak di generasi Z ya, atau kita sebut juga iGen, Internet Generation, yang tentunya punya masalah dan problemnya sendiri yang berbeda dengan zaman-zaman kita sekarang. Mungkin kita ada yang baby boomers, generasi Y, generasi X gitu ya. Dan sekarang ini tantangan anak zaman sekarang juga ada gitu ya. Lembaga Kesehatan Dunia WHO sudah merilis ini berbagai masalah kesehatan jiwa dan anak yang perlu kita perhatikan. Apa saja itu? Yang pertama, anak-anak sekarang ini mudah sekali mengalami gangguan mental emosional.
kecemasan, depresi, frustasi, marah itu dirilis oleh WHO menjadi sesuatu hal yang perlu kita perhatikan. Yang kedua adalah bullying, perlakuan yang tidak baik yang dilakukan oleh orang lain terhadap anak, gitu ya, baik yang sifatnya bullying verbal, bullying secara fisik, ataupun bullying relasional, dan yang sekarang ini banyak adalah cyberbullying. Bagaimana bullying itu dilakukan lewat fasilitas online ataupun internet. Adiksi game dan internet, wah ini semakin meningkat ya Bapak Ibu sekalian. Apalagi di tengah pandemi, anak nggak bisa lepas dari gadgetnya, ini adiksi game dan internet ini menjadi problem yang oleh WHO itu dikatakan kita harus waspada. Kita bahas lebih detail nanti. Gangguan makan ya, anoreksia, bulimia, saya beberapa kali mendapatkan gitu ya anak-anak di usia remaja gitu ya yang habis makan dimuntahkan kembali ataupun tidak mau makan sama sekali sehingga kekurangan nutrisi, akhirnya sakit dan mengalami depresi ya. Kenapa bisa seperti itu? Dengan berbagai platform media sosial, dengan adanya sponsor, iklan-iklan yang menggambarkan bagaimana sih sosok wanita yang ideal itu, bentuk badannya dan lain sebagainya, tontonan-tontonan yang disaksikan, mereka jadi punya standar tertentu ya untuk kondisi kesehatan dan kondisi idealnya. Dan itu ketika mereka mendapatkan hal tersebut pada dirinya tidak sesuai, mereka berusaha untuk mencapai tersebut. Belum lagi ada yang namanya body shaming gitu ya. Anak-anak yang diledek karena ukuran atau bobot tubuhnya yang berlebihan dan itu memunculkan gangguan ini. Kemudian gangguan psikosis ya, ini gangguan penilaian realitas. Jadi anak-anak ada yang mengalami halusinasi, mendengar ada suara bisikan, melihat ada bayangan, merasa ketakutan, paranoid yang berlebihan. Nah, itu adalah gangguan yang kita sebut psikosis. Kemudian yang juga sangat penting, banyak sekali anak-anak ini sekarang yang mengalami self-harm ataupun suicide gitu ya. Beberapa kali di tempat praktek psikiatri saya gitu ya, saya mendapatkan anak-anak datang gitu ya, terus dia buka kemeja tangan panjangnya dan dia tunjukkan di tangannya ini bekas sayatan, cutting ya, atau yang kita sebut self harm. Kenapa dia melakukan itu? Karena dia ingin memindahkan katanya nyeri secara mental, emosional ke nyeri secara fisik yang rasanya kok lebih terasa ya dok gitu. Dan itu yang mereka kerjakan. Belum lagi anak-anak dan remaja ya yang sudah punya pikiran ingin mengakhiri hidup, kayaknya mending hilang aja deh dok, saya daripada harus berhadapan dengan kondisi seperti ini. Narkoba ini juga jadi problem yang sangat penting ya, masalah kesehatan jiwa anak dan remaja. Karena sangat mudah ya anak-anak ini dapetin narkoba ini. Saya beberapa kali dapat pasien yang gaduh gelisah, ngamuk gitu ya. Di IGD terpaksa kita harus suntik pasiennya untuk supaya lebih tenang. Pada waktu saya lakukan pemeriksaan, dia bilang gitu ya, dok saya pakai beberapa obat-obatan. Oh apa aja yang kamu pakai? Tramadol, Trihexy, Heximer, Dextro, katanya gitu. Kemudian beberapa narkoba lain, seperti misalnya sabu-sabu, ekstasi, sinte, ganja sintetis, gitu ya, itu dia lakukan. Kemudian saya tanya, kenapa kamu pakai narkoba seperti itu? Supaya jisamsu dong. Wah, apa itu jisamsu? Jiwa sampai ke surga, katanya gitu. Ya, jadi anak-anak itu pengen mendapatkan suatu ketenangan, kedamaian yang mungkin mereka nggak dapetin dari keluarga, dari kehidupan yang real yang mereka hadapi saat ini. Di mana orang tua? Di mana keluarga? Di mana kita orang-orang yang concern terhadap kondisi anak-anak ini? Nah, itu yang akan kita coba bahas lebih dalam nanti. Bapak Ibu sekalian, kita sadari ya bahwa di masa pandemi gadget itu menjadi suatu kebutuhan yang sangat penting ya, manfaatnya banyak ya. Kita bisa komunikasi, kayak sekarang ini ada webinar, kita bisa ikut join di tempat kita masing-masing, kita bisa mendapatkan informasi yang banyak. Sekarang ini suara yang paling sering kita dengar di pagar rumah kita apa? Paket gitu ya. Jadi mudah banget ya pemesan aneka barang, aneka makanan dengan sangat gampang. Hiburan juga bisa kita tonton lewat media-media sosial, bermain ya. Anak-anak juga banyak ya yang memanfaatkan gadget untuk bermain permainan games online gitu ya.
Sehingga kalau menurut Abraham Maslow, kebutuhan dasar itu katanya ada 5 gitu ya. Tetapi menurut saya di zaman sekarang ini kita harus tambah ya, wifi, baterai gitu ya. Jadi kalau anak-anak sekarang ini datang ke restoran, pada waktu duduk itu yang ditanya bukan menu makanannya mana Mas, tapi apa? Password wifi-nya apa gitu ya. Jadi kayaknya ini jadi suatu kebutuhan ya. Nah, tetapi perlu hati-hati. Seorang filsuf zaman dulu, namanya Plato, mengatakan gitu ya, segala yang berlebihan dapat menimbulkan efek sebaliknya yang tidak baik. Sejalan dengan ini, WHO juga sudah memberikan suatu rambu-rambu. Kita perlu waspada ya penggunaan gadget yang berlebihan selama pandemi ini. Kenapa begitu? Karena kalau kita menggunakan gadget secara berlebihan, yang pertama nih, aktivitas fisik jadi berkurang. Kita ini dikenal sekarang generasi rebahan, sedentary lifestyle gitu ya, lebih banyak duduk, bersandar, berbaring, dan itu menyebabkan aktivitas fisik jadi berkurang ya, dan ini juga nggak bagus buat kesehatan fisik dan juga mental kita. Belum lagi jam tidur dan bangun yang berubah gitu ya, nonton sampai terlalu malam gitu ya, binge watching katanya sekarang gitu ya, jadi banyak banget nonton Netflix lah, YouTube lah, dan yang lainnya, dan ini juga perubahan biological clocks yang seperti ini juga tidak baik untuk kesehatan. Sakit kepala, leher, mata, nutrisi yang kurang baik, gitu ya. Belum lagi nih, kalau anak dan remaja itu menyaksikan konten-konten yang sifatnya kekerasan, pornografi, dan mengalami cyberbullying. Nah, ini bisa berdampak tidak baik juga tentunya bagi kesehatan jiwa. Dan kecanduan games online, media sosial, itu bisa memunculkan stres, cemas, dan depresi gitu ya. Ada suatu kondisi psikologis sekarang ini yang dikenal dengan nama FOMO, fear of missing out gitu ya. Jadi takut banget ketinggalan berita, ketinggalan informasi, sehingga rasanya harus selalu attach dengan gadgetnya. Kalau ketinggalan gadget di rumah tuh kayaknya udah setengah nyawanya hilang. Nah, itu harus hati-hati. Itu ciri-cirinya pemakaian yang sudah berlebihan. Nah, kita kenali juga apa ya ciri-cirinya kalau udah berlebihan pemakaian gadget ini. Karena menyadari tanda-tanda sejak ini, maka kita akan bisa terhindar dari berbagai masalah gangguan kejiwaan, termasuk depresi. Mood yang terganggu, kita jadi gampang marah, mudah tersinggung, baper gitu ya, sering cemas yang berlebihan. Terus juga ditandai dengan fungsi dasar kehidupan ya, yang terganggu, makan, tidur, mandi, aktivitas fisik udah nggak reguler lagi gitu ya. Dan juga kalau di anak dan remaja, kita lihat ini kok udah mulai terlambat ya ngumpulin tugasnya, nilai-nilai kok menurun gitu ya, fokus konsentrasinya berkurang, sering bolos sekolah atau kuliahnya, atau sering menunda-nunda pekerjaan, procrastination. Nah, ini merupakan tanda-tandanya nih, ini penggunaannya sudah berlebihan. Dan kemudian relasi dengan orang lain udah jadi terganggu. Lebih banyak mengurung diri di kamar, kalau diajak keluar udah males, kalau disuruh menyimpan gadgetnya malah makin marah, emosi gitu ya, teriak-teriak. Nah, ini tanda-tandanya kalau memang sudah berlebihan. Kita perlu perhatikan juga ya penggunaan gadget ini, terutama games online. WHO sudah mengatakan ada suatu penyakit kejiwaan yang kita sebut gaming disorder, ya. Jadi gangguan adiksi perilaku, yaitu adiksi terhadap game ataupun internet secara online. Ini menjadi suatu perhatian kita juga. Belum lagi konten-konten yang sifatnya pornografi ataupun kekerasan. Nah, ini salah satu permainan games Mobile Legends. Saya coba lihat gitu ya, bahwa ini konten-konten kekerasan, pornografinya sangat mencolok sekali gitu ya. Dan inilah yang diserap, yang dilihat, disaksikan oleh anak-anak kita, dan secara alam bawah sadarnya dia jadi menyerap hal-hal yang seperti ini dan bisa berujung juga kepada perilaku-perilaku negatif berikutnya ya. Setiap kita sebagai orang tua, ketika hadirnya seorang anak di dalam keluarga kita, tentunya rasa kasih dan sayang kita itu sangat besar sekali. Dan kita akan berusaha terus ya mendampingi mereka selama masa kehidupannya. Kita tonton sebuah video berikut ini. ปุยฝ้ายคือความมหัศจรรย์แรกในชีวิตผม วันแรกที่เห็นเธอ ผมสัญญากับตัวเองว่า ผมจะรักและดูแลเธอตลอดไป
ini melakukan kesalahan yang sangat besar ya. Dia melakukan hubungan dengan pacarnya. Hingga akhirnya hamil.พ่อรักลูกพ่อรักลูกด้วย ผมยังไม่ Ya, ketika anak kita hadir dalam keluarga kita, tentunya kita berjanji pada diri kita ya untuk mendampingi mereka, menjaga, mengasihi dengan sepenuh hati. Ketika anak kita bertumbuh dewasa, menghadapi berbagai problema dalam hidupnya, apakah janji yang sama itu akan tetap kita jalankan dan laksanakan? Setiap episode, setiap musim dalam kehidupan anak, kita adalah orang tua yang tepat bagi mereka. Pertanyaannya, sudah belum kita melakukan yang terbaik bagi anak-anak kita? Jadi pandemi ini membuat kita semua kembali ke keluarga ya Bapak Ibu sekalian. Memelihara keluarga mungkin menjadi suatu pilihan yang mau nggak mau. Ini akan harus kita kerjakan. Bagaimana dalam keluarga, seperti apa pola asuh, hubungan orang tua dengan anak, itu akan menjadi sesuatu yang sangat penting di masa-masa sekarang ini. Dan mungkin pencipta juga ingin agar kita fokus pada keluarga dan memelihara keluarga. Nah, beberapa series webinar yang dilakukan oleh ICC ini ingin mengajak kita untuk coba melihat ya aspek kesehatan jiwa dalam keluarga, sehingga pada akhirnya setiap anggota keluarga bisa merasakan aman dan nyaman dan bisa bertumbuh, berkembang di dalam keluarga. Ya, kita masuk kepada topik yang lebih jauh ya. Nah, setelah kita lihat bagaimana pentingnya ya ternyata kesehatan jiwa itu pada anak, saya ingin mengajak Bapak Ibu melihat suatu teori-teori ya tentang perkembangan anak. Ini ada seorang 4 ahli kesehatan jiwa yang teorinya ini banyak diaplikasikan ya dalam berbagai pola asuh, perilaku, dan yang lainnya. Yang pertama adalah Sigmund Freud. Sigmund Freud ini mengatakan bahwa pengalaman traumatis di masa kecil itu akan tersimpan di alam bawah sadar dan itu akan mempengaruhi perilaku di masa selanjutnya. Jadi orang tua ini berperan juga sebagai seorang subjek yang menentukan ya bagaimana masa depan anak ini. Kalau anak ini punya banyak pengalaman traumatis terutama dari orang tuanya, kita harus siap bahwa mereka akan mengalami gangguan, perubahan-perubahan mental, emosional, dan perilaku di masa ke depan. Erik Erikson, ini adalah seorang bapak perkembangan psikososial ya. Dia melihat ada 8 tahapan perkembangan tuh pada setiap anak, dan setiap tahapan umur dia bisa berujung ke arah yang positif, bisa berujung ke arah yang negatif. Sangat tergantung dari bagaimana interaksi sosial mereka, bagaimana konflik, bagaimana pendampingan dari orang tua ataupun caregiver, significant person dalam kehidupannya. Kemudian Watson, Pavlov, dan Skinner. Nah, ini ahli-ahli behavior, ahli-ahli perilaku. Nah, dia mengatakan bahwa pola perilaku yang terbentuk di masa sekarang ini sangat ditentukan bagaimana di masa kecilnya anak ini dapat reward, punishment, stimulus, apresiasi, reinforcement. Itu yang menentukan bagaimana pola perilaku mereka sekarang. Kemudian Bowlby ini ahli attachment ya, gitu, mengatakan bahwa kelekatan relasi di masa kecil dengan figur yang bermakna itu akan mempengaruhi Bapak Ibu pola relasi di sepanjang kehidupannya sampai masa remaja, dewasa, dan seterusnya. Ya, ini menurut Sigmund Freud ya. Jadi kita punya alam sadar atau conscious mind dan ada alam bawah sadar atau unconscious mind.
Setiap kali kita punya pengalaman yang nggak enak di alam sadar kita, secara defense mechanism, kita ada mekanisme merepresi ataupun mensupresi peristiwa pengalaman yang nggak enak itu ke alam bawah sadar. Jadi di alam bawah sadar kita itu banyak banget hal-hal yang kita udah nggak sadari nih sekarang, tetapi di dalamnya ada banyak pengalaman traumatis, pengalaman memalukan, rasa cemas, takut, dan tak berdaya, mungkin agresivitas, keinginan yang nggak masuk akal dan nggak bermoral, rasa egois, dan dorongan-dorongan seksual. Ini yang ada, gitu ya. Ketika kondisi kita di alam sadar, di beberapa waktu kehidupan kita, misalnya kita kurang fit, ada problem, ada overload, kelelahan fisik dan mental, maka berbagai muatan-muatan emosional ini bisa ke-trigger dia, gitu ya. Bisa terpancing kembali, muncul dan kita rasakan lagi. Nah, jadi penting sekali kita juga orang tua itu benar-benar kemudian setiap anak punya konflik, masalah, situasi yang nggak menyenangkan, kita selesaikan, gitu ya, sampai itu benar-benar selesai. Jadi di alam bawah sadarnya itu sudah resolve dia. Kita mengenal ada yang namanya inner child yang terluka. Nah, itu kalau nggak selesai itu berbagai hal yang dialami oleh anak, ataupun akar pahit, gitu ya, konflik masa lalu. Nah, kalau itu semua belum terselesaikan, maka di alam bawah sadar ini sangat banyak sekali peristiwa-peristiwa yang memungkinkan itu muncul kembali tuh perasaan yang nggak nyamannya di masa berikutnya. Ya, ini menurut Erik Erikson ya, ahli psikososial, bahwa setiap fase perkembangan anak dia bisa berujung nih pada fase pada hal yang positif atau pada hal yang negatif. Contohnya ya, pada bayi, infant, sampai umur 0-18 tahun, dia ke arah yang positif bisa berkembang menjadi trust, orang yang percaya diri dan percaya pada orang lain, atau mistrust, orang yang nggak percaya kepada orang lain dan pada dirinya. Bagaimana ini bisa terjadi? Pada saat bayi, itu anak sangat membutuhkan keamanan dan kenyamanan. Waktu dia nangis, dia perlu tuh cepat-cepat diberikan hal yang bikin dia nyaman. Entah popoknya mungkin basah perlu diganti, entah dia haus langsung diberikan minum, atau dia bosan perlu kita gendong dan ayun-ayun. Kalau misalnya orang tua, caregiver, dan keluarga bisa memberikan apa yang diperlukan, maka anak bisa berkembang menjadi anak yang memiliki trust. Tetapi kalau orang tua, keluarga, dan caregiver itu abai, neglected ya, mengabaikan, gitu, tidak langsung memberikan yang dibutuhkan, maka perkembangannya bisa menjadi anak yang mistrust. Toddler, gitu ya, sampai 3 tahun. Anak-anak di usia ini sedang aktif-aktifnya mencoba hal yang baru. Belajar berdiri dan berjalan, belajar kemudian berbicara, belajar makan sendiri, gitu ya. Otonominya sedang berkembang, gitu ya. Kalau orang tua dan keluarga itu memberikan respon yang positif, anaknya jatuh waktu berjalan, tapi diberikan semangat, ayo nak, kamu bisa, nggak apa-apa, ayo coba lagi ya, misalnya. Atau dia makan, berceceran makanannya, coba dipegang sendoknya baik-baik, gitu ya. Nah, respon yang seperti itu dari orang tua akan mengembangkan otonomi anak dengan baik. Tetapi sebaliknya, kalau misalnya orang tua itu nyalah-nyalahin anak, gitu ya, ataupun memberikan label negatif, dasar masa kamu belum bisa jalan sih umur segini, makannya kok masih belepotan begitu, malu tahu mama, malu tahu papa, misalnya, ya. Anak diberikan suatu respon yang demikian, maka anak akan berkembang menjadi anak yang pemalu dan peragu, shame and doubt, gitu ya. Masuk ke preschool, nah, preschool nih banyak ya anak-anak mulai inisiatifnya, gitu ya. Biasanya anak-anak preschool nih dinding rumahnya tuh penuh tuh dengan coretan spidol, krayon, gitu ya, pensil warna, gitu. Kemudian dia mencoba lari sana sini, mencoba membuat sesuatu, gitu ya. Dan kalau orang tua itu memberikan suatu apresiasi, penguatan, reinforcement pada setiap anak, gitu ya, maka inisiatif anak ini akan berkembang dengan baik. Tetapi kalau anak banyak dan terlalu banyak mungkin mendapatkan kata, jangan, nggak boleh seperti itu, atau gimana sih kamu, itu salah, gitu ya. Nah, maka guilty feeling anak inilah yang akan berkembang. Masuk ke usia sekolah juga, anak mulai itu ada pencapaian-pencapaian, mendapatkan nilai, mengerjakan tugas, dan lain sebagainya. Ini anak sedang bekerja fase industrialnya. Nah, kalau orang tua, keluarga, itu memberikan suatu respon yang positif dan tidak membanding-bandingkan.
anak dengan orang lain, baik itu kakaknya atau tetangganya, teman sekolah. Kamu kok nggak seperti si Anu tuh, matematikanya bagus. Kamu coba dong ikut itu lomba public speaking kayak si dia nih. Ikutan nyanyi dong, itu lihat tuh YouTube-nya tuh, like-nya banyak misalnya. Kita banding-bandingin seperti itu, ataupun kita tidak menghargai pencapaian si anak, maka perkembangan anak akan masuk kepada yang kita sebut inferiority. Anak menjadi inferior. Dia menjadi anak yang tidak punya kepercayaan diri, anak yang tidak punya self-confidence dan harga diri yang baik. Masuk ke teenager, ini penting banget pansa pembentukan identitas ya. Peran orang tua, ayah dan ibu dan orang sekitarnya itu penting, terutama identitas seksual. Karena perkembangan misalnya orientasi seksual yang tidak sesuai itu berkembang di masa-masa ini gitu ya. Ada yang kita sebut gender dysphoria. Saat ini juga ditentukan bagaimana pendampingan orang tua. Karena kalau orang tua bisa memberikan pendampingan yang baik, maka identitas anak ini akan terbentuk dengan bagus. Tetapi sebaliknya, kalau tidak ada kedekatan emosional, anak ini akan dapat informasi dari luar. Dan itu akan menjadikan anak masuk kepada kondisi role confusion, ya. Jadi dia bingung. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, di sini kita lihat ya, bahwa penting banget pendampingan, pola asuh dari orang tua, terutama di setiap level perkembangan dari anak. Ini sebuah penelitian dari Ivan Pavlov ya, dia melihat suatu perilaku ya, dia bikin suatu penelitian gitu ya. Nah, penelitiannya itu dia meneliti air liur yang dikeluarkan oleh anjing ketika diberikan stimulus tertentu. Nah, pada yang pertama diberikan stimulusnya makanan dan ternyata keluar nih air liur anjingnya ya. Kemudian yang kedua, dia berikan stimulusnya, dia bunyikan bel, bunyiin bel, tapi ternyata nggak keluar ya air liur anjingnya, no respon. Nah, pada fase yang ketiga, dia gabung terus nih, setiap kali dikasih makanan dibunyikan bel, selalu bersamaan seperti itu. Dan keluarlah responnya, air liurnya keluar ya. Baru fase yang terakhir, belnya aja yang dibunyikan, ternyata air liur anjing juga keluar ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita bisa lihat dari penelitian ini menunjukkan pengalaman di masa lalu, gitu ya, dia mendapatkan peristiwa tertentu yang nggak nyaman ataupun yang baik, ada reaksi emosional yang akan terbawa ke masa dewasa. Jadi, baiklah kita sebagai orang tua menghadirkan, menciptakan, create pengalaman-pengalaman emosional yang positif pada anak sampai ke masa dewasa. Oke, anak kadang-kadang mungkin nggak selalu mendapatkan hal yang baik, tetapi bagaimana penghayatan mereka terhadap peristiwa yang nggak baik itu juga menjadi sesuatu hal yang bermakna dalam hidupnya. Ya. Ini adalah suatu hal pola asuh tentang attachment ya, gitu ya. Ada 4 tipe dari pola attachment antara anak dan orang tua ataupun keluarganya. Kalau anak yang berkembang menjadi anak yang secure itu adalah ketika orang tuanya hadir, tersedia, sensitif dan responsif terhadap semua kebutuhan anak. Tetapi kalau misalnya orang tuanya itu inkonsisten atau nggak bisa diprediksi, atau kadang-kadang ya sama ayah dibolehin nih minum es krim, tapi sama ibunya nggak boleh, anak jadi bingung nih sama siapa dia harus ikut. Nah ini anak bisa menjadi anxious. Jadi pola parenting style juga harus sama ya antara ayah dan ibu juga. Gitu. Kemudian yang berikutnya adalah avoidant. Nah ini adalah ketika orang tua itu berjarak ya, jauh atau kaku, dan ini menyebabkan anak tidak nyaman. Nah, ini bisa anak jadi menghindar terus orangnya. Dan kalau misalnya orang tua, keluarga, caregiver itu tidak konsisten, bahkan bertindak abusive, melakukan perilaku kekerasan, anak bisa berkembang menjadi anak yang disorganized. Nah, inilah kerentanan anak, resiko anak untuk bisa terjadinya depresi dan berbagai gangguan kejiwaan lainnya. Bapak Ibu sekalian, ini ketika kita berhadapan dengan pasien anak-anak, biasanya kita menggunakan media gambar, gitu ya. Jadi dari media gambar ini kita dapetin ceritanya, dia kemudian sharing dan bercerita sambil menggambar. Ini adalah gambar anak nih ya, umur 6 tahun, dia dapat kekerasan fisik dari ayahnya, dia minta tolong ibunya untuk membantu, tapi ibunya nggak melakukan apa-apa. Nah, ini gambarnya seperti ini. Kemudian ini anak umur 6 tahun juga dapat kekerasan fisik dari ayahnya dan dia juga saksikan ya ibunya dipukulin sama ayahnya gitu ya.
Dan kita lihat ayahnya digambarkan seperti monster. Dia berusaha menembaki ayahnya ini ya, tapi dia monster ini terlalu kuat gitu ya. Dia tetap berjalan di sini. Nah, jadi ini menunjukkan suatu agresivitas yang terpendam ya sebenarnya pada orang tuanya. Ini anak perempuan 8 tahun yang depresi ya. Dia diperlakukan kasar oleh ayahnya yang pemabuk. Setiap malam dia harus terjaga untuk bukain pintu ayahnya yang pulang setelah mabuk ya. Kalau nggak dibukain cepat itu ayahnya bisa marah hebat, bisa dipukulin dan diperlakukan dengan kasar. Ini umur 13 tahun, seorang anak perempuan menggambarkan dirinya sudah mati dan terkubur ya. Dia ini beberapa kali melakukan pentamen suicide gitu ya, self harm sudah sering ya. Dan dia ini adalah korban kekerasan fisik dan seksual yang tidak diberikan tanggapan, pendampingan yang baik. Dan ini berujung kepada kondisi depresi dengan percobaan bunuh diri. Ya, Bapak Ibu sekalian, kita mengetahui ya bahwa setiap anak itu istimewa dan punya talentanya masing-masing. Suatu teori multiple intelligence mengatakan bahwa ada berbagai intelijen pada setiap anak. Anak nggak harus sama ya dengan anak-anak yang lain, jadi kita tidak di posisi comparing mereka dengan yang lainnya. Tetapi lebih fokus bagaimana kita mengembangkan potensi yang dimiliki oleh anak ini. Ada anak yang linguistik, naturalis, logis matematik, yang senang dengan angka, berpikir kritis, visual spasial, musikalitas mungkin, atau anak yang senang hobi olahraga, bergerak, dancing. Tetapi ada juga anak yang kelebihannya adalah intrapersonalnya. Dia punya kelebihan saat dia sendiri merenung dan berpikir, gitu ya. Dan kita sebagai orang tua banyak nih yang bilang, bergaul dong, punya teman dong, gitu ya. Padahal itu bukan tipe dia, gitu ya. Dia orangnya intrapersonal dan itu bukan kelemahan, bukan kekurangan. Itu ciri karakter yang dia bisa kembangkan menjadi lebih hebat, ya, ke depannya. Nah, kita orang tua juga hindari ya hal-hal yang seperti ini. Jangan memaksa anak untuk menjadi sepertimu atau untuk menjadi seperti yang kamu mau. Karena anak-anak itu bisa menjadi lebih hebat dengan menjadi dirinya sendiri. Nah, kita orang tua mungkin dibesarkan dengan pola asuh yang seperti apa sebelumnya, dan kita juga melihat ke depan nih anak saya harus begini biar sukses dan berhasil. Tapi apakah itu yang dibutuhkan oleh anak? Siapa tahu dengan menjadi dirinya saat ini dia bisa jauh lebih hebat. Ya, kita kenal berbagai pola asuh ya Bapak Ibu sekalian. Ada parenting style tuh yang ada otoriter atau authoritarian, membutuhkan kepatuhan yang luar biasa dari anak gitu ya. Ada yang permisif, lebih mengutamakan kepentingan anak. Ada juga yang uninvolved atau neglected. Ya, orang tuanya ada, tapi secara emosional nggak di situ. Banyak sekarang ini sebuah fenomena yang kita sebut fenomena pubbing ya, phone-snubbing gitu ya. Ngobrol nih orang tua dengan anak, anaknya cerita, tapi orang tuanya asik dengan handphonenya. Jadi pengabaian atau yang kita sebut pubbing itu juga berdampak juga bagi perkembangan kesehatan jiwa anak. Nah, ada juga adalah pola asuh yang kita sebut otoritatif. Nah, otoritatif ini adalah pola asuh di mana orang tua tuh menjadi mitra, menjadi partner, lebih melihat apa yang dibutuhkan oleh anak dan memerankan apa yang memang diperlukan oleh anak itu. Ya, jadi sebagai orang tua kita perlu menyesuaikan gitu ya apa yang dibutuhkan oleh anak dan hadir sepenuhnya bagi anak kita. Waktu anak kita ngajak bermain, ngajak bercerita, coba sempatkan, sisihkan waktu kita karena quality time dengan anak itu akan sangat berharga bagi perkembangan dia. Kita lihat sebuah video berikut ini. Dr. Nina, I don't feel good. Can you help me? いいですよ。じゃあ、多分ね、お医者さんでね、もしもししてね、痛いのは手術治るからね。Oh, I hope so. 病児のね、やつら手術治るからね、痛いのは超いいですよ。Okay, I hope so. ちょっと病気だからさ。 Oh no. それも早くしないといけないんです。 What is that? Doctor, what is that? それはね、大丈夫ですよ。それはね、多長発です。 Ketsuhatsu?
します。シューハイシューハイして。 Like this? あれ、ニーナ、パパノックアウトしちゃったよ。大丈夫？ちょっとあなたちっときましたら大変ですよ。ちょっと出さないで。カエルさんだね、ピョンピョンしていました。 Frog is jumping in my stomach. もう多分おしまいです。それもおしまい。もう大丈夫ですから。ちょっと大丈夫ですから、ちょっとだけしよう。ちょっときます。お寿司外にありますよ。飲んでください。 Did I drink it? じゃあ、一つずつ取って飲んでください。 Like this? 何？あ、なんかパパがおかしいですよ。ドクターニーナ。それまずいのかしまずいな。お薬まずかったのかな。ら。パパまずかったの？喉に詰まったの？ My stomach hurts. カエルさんが元に戻っちゃったんだ。あ、またメスだ。カエルさんももう一つジャンプしていました。あ、my head hurts. My head. ヘルにじゃカエルさんがぴょんぴょんしてんのかしら。もうちょっとかな。 my head. あ、またメスだ。もう一つカエルさんだ。ちょっと。 Ya, dari sini kita belajar ya bagaimana kedekatan emosional orang tua yang hadir sepenuhnya, ikut dalam game, dalam permainan, dalam apa yang ingin dibawakan oleh anak. Ini penting banget kedekatan emosional yang seperti ini. Dan ini akan membangun bonding yang bagus antara orang tua dengan anak pada akhirnya. Ya. Bapak Ibu sekalian, di tengah kondisi yang sekarang ini tentu kita sadari ya bahwa kita sebagai orang tua dan juga anak-anak punya banyak sekali masalah yang bisa berujung kepada stres ya. Rasa cemas, khawatir, marah dan bingung serta sedih memang sebenarnya wajar ya. Itu alamiah sekali pada waktu kita menghadapi krisis seperti pandemi ini. Yang penting dijaga, jangan berlebihan dan jangan berkepanjangan. It's okay to not be okay dalam satu waktu kehidupan kita. Stres itu sebenarnya adalah suatu kondisi medis, adalah proses yang terjadi di otak ya. Jadi banyak yang bilang, waduh ini stres depresi gara-gara kurang iman, kurang berdoa nih, kurang beribadah gitu ya. Sebenarnya ada penjelasan medis yang bisa disampaikan bahwa stres itu adalah proses yang terjadi di otak kita gitu ya. Ini otak manusia gitu ya, ada berbagai bagian di otak ini, salah satunya misalnya bagian prefrontal cortex ya. Nah, ini adalah suatu bagian yang penting adalah untuk menganalisa setiap hal yang ditangkap oleh panca indera kita. Apa yang kita lihat, yang kita dengar dan saksikan, kalau itu kita persepsikan sebagai hal yang negatif, maka dia akan mengirimkan sinyal ke bagian otak tengah yang kita sebut amigdala. Ini adalah pusat emosi Bapak Ibu sekalian. Dan akan dihasilkan suatu hormon yang kita sebut kortisol. Kortisol ini adalah hormon stres yang ketika didistribusikan ke organ tubuh kita, itu bikin sensasi yang tidak nyaman. Jantung kok jadi deg-degan ya, asam lambung jadi naik, GERD, mual, muntah, kepala kok jadi tidak nyaman, berat, ringan, keringat dingin, kesemutan, otot-otot tegang dan gelisah. Ketika dilakukan pemeriksaan fisik, laboratorium, atau mungkin jantung gitu ya, endoskopi, normal semuanya, tidak ada masalah apa-apa. Inilah yang kita sebut sebagai reaksi psikosomatik. Saya rasa ini sudah dibahas ya di series yang sebelumnya. Ya. Nah ini gejala-gejala stres yang perlu kita kenali. Dan ini awal mulanya nih munculnya depresi pada anak. Kelihatan jadi tidak bisa fokus, mudah marah, nggak bisa duduk tenang, sulit tidur, rasa sedih bersalah, khawatir, kok jadi sering menangis, sangat lelah. Selera makan berubah, jadi lebih banyak makan, atau sebaliknya, makannya jadi nggak selera. Dan disertai dengan nyeri dan sensasi yang nggak nyaman di organ tubuh yang hilang timbul dan berpindah-pindah. Ini gejala-gejalanya kalau stres. Sebenarnya kita nggak perlu terlalu khawatir ya dengan stres, karena dalam beberapa hal stres itu diperlukan. Ada stres yang sifatnya positif, atau kita sebut eustress. Ini akan membuat kita termotivasi untuk melakukan yang lebih baik, push to the limit gitu ya. Kayak anak sekolah yang mau ujian akhir misalnya, atau mau UTBK nih, sekarang udah dekat gitu ya.
itu mereka akan, karena stresnya mereka jadi belajar lebih giat, mengurangi waktu bermain, menambah waktu untuk fokus konsentrasinya. Itu stres yang positif karena itu membuat dia jadi lebih siap dan mengerjakan dan akhirnya bisa lulus. Nah, tetapi kalau tingkat stresnya cukup berat atau manajemen stresnya kurang, support system juga kurang baik, maka terjadi yang namanya distress. Ini stres yang negatif, yang bisa berujung tadi pada berbagai gangguan-gangguan dan bisa memicu munculnya gangguan kejiwaan, salah satunya depresi. Ya. Efek dari stres bisa ke organ-organ tubuh ya, jadi nggak boleh dianggap sepele juga nih. Banyak anak yang stres mau ke sekolah, kayak sekarang nih saya banyak pasien udah mulai PTM ya, masuk sekolah lagi. Itu banyak yang stres, tiba-tiba mual, muntah, sakit kepala gitu ya. Jadi nggak sekolah gitu kan, waktu diperiksa normal-normal semuanya. Ternyata problemnya stresnya yang belum teratasi gitu. Dan stres yang nggak tertangani dengan baik juga bisa berujung pada berbagai gangguan jiwa ya. Ada gangguan ansietas, banyak jenisnya nih, ada panic attack, PTSD, fobia, obsesif kompulsif, atau gangguan ansietas menyeluruh. Kita bahas lebih detail nanti mengenai depresi, ada juga bipolar, moodnya swing, kadang senang berlebihan, kadang sedih berlebihan. Bisa juga ada psikotik, itu gangguan dalam penilaian realitas, ada halusinasi, ada waham atau delusi. Kalau udah lebih lanjut namanya skizofrenia. Nggak usah khawatir dengan berbagai gangguan jiwa ini karena ini sangat kita kenal dan ini bisa diatasi juga ya. Recovery is possible untuk semua mental health problem. Nah, kita bahas lebih detail mengenai depresi ya. Pada anak, remaja, dan dewasa, kriterianya kurang lebih sama gitu ya. Nah, kalau 2 minggu nih kita melihat nih ada anak kita, remaja, atau mungkin kita sendiri gitu ya mengalami hal-hal seperti ini, kita perlu waspada ya bahwa ini suatu gangguan depresi. Nah, gangguan depresi itu ada yang kita sebut gejala utama. Nah, gejala utama ini yang pertama adalah moodnya sedih, kelihatan sedih, murung, menangis terus. Yang kedua, semangat minatnya kurang, hilang dan tidak bergairah. Sesuatu yang jadi hobi, kegemarannya gitu ya, itu tidak enjoy lagi dia, ya. Kemudian yang ketiga, energinya drop gitu ya, fatigue dia, hilang, mudah lelah, gampang capek, malas bergerak. Nah, ini 3 gejala utama depresi. Kalau terjadi dalam 2 minggu gitu ya, itu sudah masuk gejala-gejalanya ya. Kemudian depresi ini ada gejala tambahan gitu ya. Kelihatan pola tidurnya berubah, terlalu banyak tidur atau sulit tidur pada malam hari. Gangguan pada pola makan, makan jadi makin banyak atau seleranya menurun. Fokus konsentrasi memorinya juga berkurang, ada nyeri gatal di beberapa organ tubuh yang hilang timbul, madesu, masa depan suram rasanya, dan yang paling berat nih, kalau ada pikiran ingin mengakhiri hidup atau mungkin melukai diri sendiri, self-harm. Ini adalah gejala-gejala depresi, kita sebutkan ya. Dan depresi ini, seperti tadi disampaikan ya, ini adalah medical condition, jadi kondisi medis. Bukan sesuatu aib, bukan kekurangan kelemahan, gitu ya, bukan karena kurang iman, kurang berdoa, tapi adalah kondisi medis. Kita lihat dari video berikut ini ya. Depression is one of the most common psychiatric disorders. Symptoms of depression are often subtle and unrecognized. Depresi itu disebabkan karena proses yang terjadi di otak. Nah, di otak itu terdapat banyak sel-sel saraf, gitu ya. Mereka saling berhubungan satu dengan yang lainnya melalui sebuah celah nih, namanya sinaps. Bagaimana berkomunikasinya? Ada zat kimia yang kita sebut neurotransmitter yang akan dilepaskan, diterima di sini. Nah, Bapak Ibu sekalian, pada orang yang mengalami depresi terjadi keseimbangan dari zat kimia ini. Ya. Ada yang namanya kita sebut adalah serotonin. Serotonin itu zat yang bikin gembira, happy. Ya. Itu menurun sekali jumlahnya ketika seseorang itu mengalami depresi. Ya, serotonin tadi jadi berkurang sekali dia, ya. Tadinya jumlahnya bisa menutupi semua reseptor di sini. Ya. Oleh karena itu ada obat yang namanya antidepresan yang akan menghambat panggilan kembali dan itu akan menyebabkan serotoninnya itu tetap tinggi dia dalam jumlah yang baik.
Nah, UNICEF juga menunjukkan suatu data terbaru ya, bahwa angka cemas, depresi, anak-anak zaman sekarang ini pesimis terhadap masa depan dan kehilangan motivasi itu ya cukup banyak ya. 1 dari 2 sampai 3 orang anak mengalami hal seperti ini. Dan hanya 1 dari 3 orang yang mencoba untuk mencari pertolongan ya. Jadi nggak semuanya tuh berusaha menyampaikan karena mungkin ada stigma, diskriminasi pada orang-orang yang mengalami gangguan jiwa sehingga terjadi seperti itu. Dan anak muda ini, dan remaja kita ini berusaha sendiri tuh untuk mengatasi masalahnya dengan cara apa? Coba alihkan perhatian, coba nulis, baca, atau mungkin menangis, menggambar, menonton, menganggap itu hal biasa, menyibukkan diri. Ya, pada stres yang ringan gitu ya, mungkin mereka cukup nyaman bisa menjalankan ini. Tetapi kembali disampaikan, depresi itu adalah penyakit medis yang bila dibiarkan berlarut-larut, dia bisa berujung kepada hal yang tidak baik tentunya. Ya. Nah, salah satunya bisa menyebabkan anak itu melakukan self-harm atau self-injury. Ini 10% anak melakukan hal ini nih zaman sekarang. Dan kok saya melihat ini kayak menjadi suatu tren ya di masa sekarang ini. Mungkin dengan media sosial orang bisa lihat, bisa dengar, gitu ya, saksikan, gitu ya. Ada beberapa cara yang mereka biasa lakukan. Cutting, hitting, burning, ya ini adalah self-harm. Itu suatu tindakan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit pada tubuhnya. Gitu ya. Apa yang sebenarnya terjadi pada waktu anak depresi dan melakukan self-harm ini? Yang pertama, anak ini jelas mengalami emotional suffering. Ada kondisi emosi, penderitaan secara emosional. Ada stres, ada masalah mental, stresor yang berat. Kemudian makin lama emotional suffering-nya ini overload, gitu ya, bertumpuk, akumulatif, dan makin berat. Dan itu membuat jadi kepanikan, gitu ya, karena mereka nggak bisa ngerasain sakitnya, tapi di dalam secara emosional. Akhirnya dilakukanlah yang namanya self-harm, menyakiti diri sendiri, karena katanya mereka bisa memindahkan. Beberapa orang yang saya tanya sih, ya saya ingin mindahin dok, kalau saya lukai tangan saya kok lebih terasa, bisa kelihatan ada darahnya, katanya gitu. Dan itu bikin ada temporary relief, gitu ya. Memang sesaat rasanya nyaman, lepas dan tenang, tapi itu bukan menyelesaikan masalah. Malah beberapa orang merasa malu, bersalah, berdosa, dan itu makin memperberat emotional suffering. Jadi ada vicious cycle ya, lingkaran setan yang terjadi di sini ya. Ini beberapa mitos dan fakta tentang anak yang remaja yang melakukan self-harm ya. Ada yang bilang kalau itu cari perhatian doang kok. Wah, saya banyak menemukan Bapak Ibu, mereka melakukan self-harm itu diam-diam kok, tidak ingin orang lain tahu, gitu ya. Dibilang ini tren, gitu ya. Enggak, ini adalah frustasi emosional, karena anak itu nggak tahu bagaimana cara meregulasi emosinya dengan baik, dan itu hanya salah satu cara yang mereka pikirkan ingin mereka kerjakan. Ada mitos yang bilang, oh yang self-harm itu menikmati. Sama sekali mereka nggak menikmati. Itu pilihan terakhir untuk mengatasi nyeri psikologis. Pertanyaannya adalah, di mana pilihan-pilihan lain yang mereka bisa miliki? Di mana keluarga, orang tua, di mana mereka pertolongan dari profesional, mereka bisa coba relief dari apa yang mereka hadapi ini. Jadi, self-harm pada orang yang melakukan depresi sebenarnya adalah crying for help. Mereka butuh bantuan, mereka menangis untuk tolong saya ini bagaimana caranya, saya cuma tahu ini ya. Tapi kita seringkali orang tua tuh marah-marah, emosi kalau anak kita melakukan seperti ini. Dampingilah mereka agar mereka bisa dapetin pemulihan yang baik ya. Ya, kita masuk ke pada segmen-segmen yang terakhir ya. Setelah kita kenalin seperti apa itu depresi pada anak ya, kita masuk kepada bagaimana cara pencegahannya dan penanganannya pada anak yang mengalami depresi. Saya bagi menjadi 3 ya. Yang pertama, ajarkan mereka melakukan yang namanya self love ya, mencintai, menghargai, mengapresiasi, mencoba memberikan apa yang diperlukan dalam hidupnya. Yang kedua, latih mereka manajemen stres. Ini penting banget. Teknik manajemen stres ini akan mengurangi tingkat stres dan akan mencegah munculnya gangguan kejiwaan termasuk depresi. Yang terakhir, jangan ragu-ragu ya Bapak Ibu, konsultasi ke profesional kesehatan jiwa seperti psikiater, dokter, spesialis kedokteran jiwa untuk bisa mendapatkan pertolongan. Ada profesional lain seperti psikolog, perawat jiwa, konselor, mereka semua juga punya kompetensi untuk memberikan pertolongan.
Prinsip dalam menjaga kesehatan mental pada anak dan remaja dan juga kita sebagai orang tua adalah kuasai diri dan jadilah tenang. When you cannot control what's happening, control the way you respond, for that is where your power is. Kita nggak bisa mengontrol sepenuhnya apa yang terjadi di luar diri kita, tapi satu hal yang bisa kita kendalikan adalah diri kita sendiri. Ya, itu yang bisa kita kontrol. Ya. Kemudian fokus ya pada apa yang bisa kita kendalikan, yaitu apa yang ada di dalam lingkaran ini. Pikiran kita, kata-kata kita, sikap kita, belajar dari kesalahan, itu semuanya bisa kita kendalikan. Jangan habiskan energi kita dan waktu kita untuk hal-hal yang nggak bisa kita kendalikan. Perubahan cuaca, penyakit, omongan orang lain, sikap, pikiran orang lain itu nggak bisa kita kendalikan. Masa lalu nggak bisa dirubah. Jadi jangan menghabiskan terlalu banyak energi di sana. Ya. Sehingga kalau kita sudah memiliki penguasaan diri yang baik, maka mendapatkan hati yang gembira. Ini adalah emosi positif. Hati yang gembira adalah obat. Daya tahan tubuh kita meningkat, respon stres kita juga pastinya akan berkurang. Self-love perlu dilakukan secara fisik ya, pertama. Jadi untuk mencegah munculnya depresi dan mendampinginya, lakukan self-love. Atur pola makan yang sehat dan bernutrisi. Banyakin sayur, buah, dan ikan. Hindari penyedap, pengawet, pewarna, makanan instan yang berlebihan. Pastikan anak olahraga teratur 30 menit sehari. Ini akan membuat otak mengeluarkan endorfin ya. Ini hormon anti stres yang sangat bagus. Tidur yang cukup penting ya. Kuantitas dan kualitasnya. Tidak melihat layar monitor 1 jam sebelum tidur akan memastikan kualitas tidur bagus. Batasi screen time. Perbanyak kegiatan-kegiatan aktivitas yang non-digital. Maksimal screen time itu 3 jam di luar dari aktivitas produktif untuk belajar, kuliah, dan yang lainnya yang memang membutuhkan layar gitu ya. Protokol kesehatan jalankan terus, hindari rokok, alkohol, atau bahkan narkoba. Lakukan juga self-love secara psikologis. Berhenti membandingkan diri dengan orang lain ya. Stop comparing yourself with other. Termasuk kita orang tua juga. Jangan bandingin anak-anak kita dengan siapapun. Biarkan dia membandingkan dirinya dengan dirinya di masa sebelumnya. Ya. Jangan khawatir dengan pendapat orang lain. Boleh kok membuat kesalahan. Orang-orang sukses tidak terlepas juga dari kesalahan. Set boundaries with toxic people or toxic relationship ya. Batasi dengan orang-orang yang toksik atau sifat-sifat orang yang mungkin nggak nyaman. Kita boleh kok membangun benteng dengan mereka. Olah berbagai perasaan khawatir dan percaya pada diri sendiri dan keputusan sendiri. Be yourself, but the best version of you, gitu ya. Kita sebagai orang tua juga coba lihat potensi anak ini yang baik, yang terbaik dari dia itu seperti apa. Ambil kesempatan yang baik dan ajarkan anak supaya melakukan doing kindness. Berbuat baik itu manajemen stres juga ya buat tubuh kita, buat diri kita. Dan it's okay to not be okay, jangan terlalu bereaktif terhadap perubahan emosional perilaku pada anak, gitu ya. Tapi kita dampingi mereka mengelola, meregulasi emosinya. Latih terus life skill mereka dan coba melihat keindahan, kebahagiaan itu dari hal-hal yang sederhana, yang simple. Ketika anak mengalami stres, yang pertama kenali dulu gejalanya ya. Kalau udah mulai ada banyak pikiran, overthinking, nggak bisa fokus, badan kok kayaknya ada yang nyeri gitu ya, pindah-pindah, tidur makan terganggu, energinya drop, lebih sensitif. Nah ini berarti ada gejala-gejala stres nih, kita kenalin gitu ya. Dan yang pertama validasi dulu gitu ya, kita jangan menentang, jangan langsung menengking, melawan gitu. Oh nggak boleh, kamu nggak boleh sedih, kamu harus senang terus. No, bukan seperti itu. Validasi dulu perasaan yang tidak nyaman itu. Kemudian biarkan anak melakukan ventilasi dengan cara menuliskan, journaling atau cerita. Pada waktu dia cerita ke kita juga jangan cepat-cepat ngasih judgement gitu ya, ngasih nasihat, ngasih ayat-ayat gitu ya. Tapi biarkan dia bisa ventilasi dengan nyaman. Atur pola hidup sehatnya dan coba untuk latih mereka manajemen stres. Kita coba latih ya beberapa manajemen stres yang bisa dilakukan. Pertama, manajemen stresnya adalah suatu strategi 4A. 4A itu, stres itu pertama bisa dihindari dulu, avoid dulu. Nah, kalau kita bisa menghindari, kesehatan jiwa kita lebih bagus. Kalau nggak bisa dihindari, lakukan yang kedua, alter, merubah bebannya. Sebelumnya mungkin bebannya berat sekali, tapi dengan melakukan teknik alter, ya, bagaimana caranya alter? Atur prioritas, manajemen waktu, minta bantuan orang lain menyelesaikannya, delegasikan tugas, say no, kalau rasanya udah overload, nah itu adalah alter.
merubah beban stres. Baru yang ketiga adalah beradaptasi. Boleh aja kita beban berat di sekolah, tapi tetap kita bisa happy di keluarga, gitu ya. Feel pain and joy in the same time, gitu ya. Nggak berarti hari yang buruk adalah hidup yang buruk. Nah, itu kita beradaptasi. Baru yang teknik keempat adalah accept, menerima dengan ikhlas. Oke, ada kegagalan, ada nilai yang nggak bagus, ada relation yang terganggu, gitu ya. Bahwa Tuhan tidak hanya mengizinkan kita dapetin kesuksesan, kegembiraan, kemenangan, tapi kita juga diizinkan kok dapat kegagalan, kesedihan, dan juga kekalahan. Ya. Baru teknik yang kedua yang bisa kita ajarkan buat anak ataupun buat kita juga, gitu ya, adalah yang kita sebut teknik grounding. Ya. Nah, grounding ini dianjurkan banget nih Bapak Ibu oleh WHO. Ini salah satu inti dari teknik mindfulness ya. Gitu. Jadi bayangkan gitu ya, kita sedang manjat sebuah pohon. Saat berada di atas pohon, tiba-tiba terjadi badai, angin kencang, hujan, dan petir. Nah, kalau kita tetap berada di atas pohon, kita dalam bahaya, Bapak Ibu. Maka cara paling baik adalah turun ke bawah, menjejak di tanah. Inilah yang kita sebut grounding. Nah, dalam kehidupan kita, sering juga tuh kita terjadi badai emosi. Ada pikiran dan perasaan yang berat. Bisa jadi itu adalah kenangan traumatis masa lalu. Kecemasan, kekhawatiran tentang masa depan, atau masa kini kayaknya diabaikan, merasa tidak dihargai, merasa dikucilkan, marah, kecewa. Ya, lakukan juga teknik grounding pada saat seperti itu. Inti dari teknik groundingnya adalah menghidupi dunia saat ini. Fokus present moment, here and now, living for today. Ya, maka itu akan membuat kita lebih aman saat ada pikiran dan perasaan yang berat. Tekniknya secara simpel adalah seperti ini. Ya, kita fokus here and now dengan menstimulasi 5 panca indera kita. Yang pertama visual. Coba lihat, fokus dan tunjuk 5 benda yang ada di sekitar kita. Jadi waktu lagi stres, beban pikiran, aku mau grounding dulu. Oh, ajarin anak grounding ya. Misalnya saya di sini gitu ya. Ada gelas, ada laptop, ada mouse, ada meja, ada handphone ya. Jadi ajarkan tuh anak untuk melakukan hal itu. Kemudian sentuh, raba, dan rasakan dengan tangan 4 benda yang ada dekat kita. Seperti apa permukaannya, teksturnya, kasar halusnya. Kemudian kita dengarkan pendengaran kita dengan telinga 3 suara yang ada di dekat kita. Misalnya saya dengar ada suara burung, ada suara kendaraan lewat, ada suara angin. Bapak Ibu nanti bisa mengajarkan atau melatihnya di tempat masing-masing. Kemudian penciuman, tarik nafas, hirup udara dan sebutkan aroma apa yang kita hirup. Aroma masakan, udara segar, parfum mungkin yang kita pakai. Ya. Dan yang terakhir pengecapan. Makan permen, minum teh, atau makan roti. Dan rasakan seperti apa rasa yang ada di lidah, mulut, dan bibir kita. Nah, ini adalah teknik grounding ya, yang membuat kita jadi terlepas tuh dari pikiran dan perasaan yang berat. Karena kalau ada pikiran perasaan yang berat gitu ya, itu terjadi yang namanya amigdala hijack. Pusat emosi kita lagi dibajak gitu. Dengan menstimulasi panca indera, di setiap panca indera itu Bapak Ibu ada reseptor ya yang langsung masuk ke otak kita dan itu melepaskan kita dari pikiran dan perasaan yang berat ya. Nah, baru teknik berikutnya manajemen stres yang bisa kita lakukan adalah teknik pernafasan dalam. Ada satu teknik pernafasan namanya teknik nafas 478. Bapak Ibu, kalau misalnya kita atau anak-anak kita lagi cemas, panik, gelisah, itu nafas kita kan jadi nggak teratur ya, tersengal-sengal, bernafas pendek gitu ya, cepat, dan itu membuat oksigen yang masuk ke paru-paru kita jadi kurang. Dan itu menyebabkan anak dan kita juga mungkin jadi makin stres. Nah, mengatur pernafasan dengan sadar itu akan membuat nafas kita jadi normal, oksigen yang masuk juga baik, dan kita jadi lebih tenang. Ada satu teknik pernafasan yang mudah untuk dilakukan, namanya teknik nafas 478. Maksudnya apa? Teknik nafas 478. Tarik nafas dari hidung 4 hitungan, gitu ya, seperti gambar ini. Ya. Tahan nafas 7 hitungan, dan buang nafas dari hidung 8 hitungan. Ya, jadi seperti itu teknik pernafasan 478 ya.
Coba kita latih sekali lagi ya Bapak Ibu ya. Jadi tarik nafas dari hidung 4 hitungan, nanti bisa lihat gambarnya, videonya. Tahan nafasnya 7 hitungan, baru buang pelan-pelan dari mulut sampai habis 8 hitungan. Kita coba latih sekali lagi ya. Dengan melakukan teknik nafas 478 ini, oksigen yang masuk ke paru-paru kita akan menjadi lebih banyak dan itu akan bikin kita lebih tenang tentunya. Jadi stres, cemas, panik, gelisahnya akan bisa jauh lebih berkurang. Lakukan 5-10 kali akan kerasa manfaatnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, tadi kalau kita stres, cemas, khawatir, coba tarik nafas dalam, hembuskan perlahan-lahan. Bila masih merasa stres, coba tarik tunai dan pergi jalan-jalan. Jadi udah mau liburan ya, perlu juga mungkin istilah anak sekarang healing ya. Jadi kalau udah coba tarik nafas, hembuskan perlahan belum membaik, coba tarik tunai dan pergi jalan-jalan. Teknik berikutnya yang ingin saya ajarkan juga adalah namanya teknik relaksasi otot progresif. Kalau anak lagi cemas, depresi, sedih, itu gelisah dia, agitasi gitu ya, tidak nyaman, cemas, khawatir yang berlebihan, dan itu otot-ototnya tegang. Nah, teknik relaksasi otot progresif akan membuat otot-ototnya itu menjadi lebih kendur, rileks, dan santai kembali. Ya, kita akan coba latih teknik ini bersama-sama, Bapak Ibu. Teknik relaksasi otot progresif ini kita latih dengan cara mengencangkan dan mengendurkan otot kita, gitu ya. Kita boleh melakukan ini ataupun kita latih anak-anak kita melakukannya sambil duduk ataupun sambil tidur, gitu ya. Dan ini boleh dilakukan beberapa kali dalam satu hari. Ini akan membuat kita lebih rileks dan lebih santai. Biasanya 5-10 menit sudah cukup waktunya untuk membuat. Pastikan kita mengendurkan, gitu ya, baju kita, gitu ya. Kita sekarang boleh mungkin duduk ya di kursi yang nyaman, gitu ya, tangan ditaruh di atas pahanya, kemudian telapak kaki menapak ataupun menempel di lantai ya, nyaman. Tatapan mata ke depan, gitu ya. Kita akan mulai ya. Yang pertama, tutup mata dan mulut sekencang-kencangnya. Tahan, rasakan ketegangannya, gitu ya. Kemudian kendorkan perlahan-lahan. Rileks, santai, dan tenang. Rasakan otot-otot di muka terasa kendor, terasa rileks, santai, dan tenang. Yang berikutnya adalah leher dan pundak kita, gitu ya. Angkat pundaknya ke atas setinggi-tingginya, gitu ya. Tahan, rasakan ketegangannya, kemudian turunkan pelan-pelan ke bawah. Rileks, santai, dan tenang. Pundak terasa jatuh ke bawah, tidak bertenaga. Rileks, santai, dan tenang. Kemudian tangannya, gitu ya. Kita kepalkan tangan kita sekencang-kencangnya, gitu ya. Tahan, rasakan ketegangannya. Kemudian kendorkan pelan-pelan. Rileks, santai, dan tenang. Rasakan tangan kita terasa begitu ringan, rileks, santai, dan tenang. Taruh kembali di atas kakinya. Kemudian perut, tarik perut ke dalam serapat-rapatnya, kencang, tahan, rasakan ketegangannya, kemudian kendorkan pelan-pelan, rileks, santai, dan tenang. Terakhir kaki, angkat kaki kita ke atas, cincin, rasakan ketegangannya, tahan sebentar, kemudian kendurkan ke bawah, sampai kembali menapak ke lantai sepenuhnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini adalah merupakan teknik relaksasi otot progresif ya, yang akan membantu membuat otot-otot tubuh kita menjadi rileks, santai, dan tenang. Ini sebuah teknik manajemen stres juga yang bisa kita latihkan pada anak-anak. Dokter Argo, mohon maaf, sebelumnya saya memotong, waktunya sebenarnya sudah lewat nih. Apakah mungkin ada yang bisa mungkin materinya? 1 menit lagi boleh? Boleh, silahkan.
Baru juga merubah perspektif ya. Anak-anak kadang-kadang punya pikiran overthinking yang negatif. Kita ajarkan mereka juga untuk memiliki perspektif yang lebih baik dan lebih positif dalam hidupnya ya. Dan jangan ragu juga untuk konsultasi ke profesional kesehatan jiwa. Ada pola hidup sehat yang akan diajarkan, ada obat-obatan. Ya, obat-obatan untuk anak juga aman ya Bapak Ibu. Tidak mengganggu organ tubuh, tidak menimbulkan kecanduan. Ini obat-obatan yang memang dibutuhkan pada mereka yang mengalami depresi dan gangguan kejiwaan lain. Psikoterapi, terapi dengan berbicara, bisa ke psikiater, psikolog, konselor, perawat jiwa, ada rehabilitasi, dan ada terapi yang modern ya, namanya TMS, Transcranial Magnetic Stimulation, itu memberikan stimulasi gelombang elektromagnetik, dan ada terapi neurofeedback, itu melatih gelombang otak. Ini contohnya TMS ya, Transcranial Magnetic Stimulation. Jadi kita berikan stimulasi dengan gelombang elektromagnetik. Ini baik sekali untuk mengatasi depresinya ya. Ini adalah terapi neurofeedback gitu ya. Kita akan dipasang ada sensor di kepala, nanti akan dilihat gelombang otaknya gitu ya. Kemudian akan dilatih gelombang otaknya yang tidak stabil gitu ya, yang tidak seimbang dengan alat ini. Jadi anak diminta untuk menggerakkan gambar yang ada di monitor dengan pikirannya dia. Di situ dia sedang melatih gelombang otaknya ya. Ini juga salah satu contohnya gitu ya. Jadi ada gelombang delta, gelombang theta, SMR, alpha dan beta. Ini akan membantu anak untuk lebih stabil gelombang otaknya sehingga gejala mental emosionalnya juga bisa lebih baik. Ya, konsultasi online juga bisa dilakukan gitu ya. Sebagai penutup ya, Tuhan tidak memberikanmu orang-orang yang kamu mau, tapi memberikan orang-orang yang kamu butuhkan dalam hidup untuk mengajarkanmu rasa sakit dan cinta. Mereka hadir untuk membuatmu menjadi manusia yang seutuhnya. Ini beberapa pola asuh yang bisa kita lakukan ya. Pastikan kita berikan cinta kasih sepenuhnya bagi anak. Dorong anak untuk bercerita dengan nyaman, kita dengarkan, dan jangan terlalu cepat menasihati menghakimi, cari tahu dan validasi perasaan anak. Waspada terhadap berbagai perubahan perilaku, dan sabar menghadapi anak. Ajari anak berbagai keterampilan untuk mengatasi masalah dalam hidupnya, waktu istirahat anak diperhatikan, lingkungan yang kondusif dan suportif, support berupa pujian, apresiasi, dukungan harus selalu kita berikan. Pastikan anak juga ada exercise, workout, latihan fisik, dan sampaikan pada anak bahwa kita bangga punya anak seperti dia. Ya. Jadi, mari kita dampingi anak-anak dalam tumbuh kembangnya, sehingga mereka tetap dapat tersenyum dalam menghadapi tantangan hidup, meskipun masalah, beban hidup yang sangat berat di depan mereka, tapi karena mereka tahu siapa yang ada di belakangnya yang mendukung mereka, mereka akan tetap tersenyum. Terima kasih, semoga bisa bermanfaat, berguna buat kita semua. Luar biasa, Dr. Lahargo. Terima kasih banyak untuk sharingnya. Memang kalau berbicara tentang depresi ini bisa sangat panjang ya dok ya. Dimulai tadi dari penyebab stresnya sendiri, gejalanya seperti apa, lalu juga ternyata ada pola asuh yang mungkin bisa berdampak pada kondisi depresi pada anak, ya. Juga apalagi ditambah dengan kondisi pandemik ini ya, ternyata sangat rentan membuat anak merasa stres ataupun hingga ke depresi begitu ya. Karena kalau disebut dengan depresi itu suatu kondisi yang sudah ini ya, sudah lebih parah ya daripada hanya mungkin stres itu sendiri sehingga membutuhkan penanganan yang lebih khusus gitu ya kalau dalam kondisi untuk depresi. Oke, tadi juga terakhir kita sudah membahas apa sih yang mungkin dapat dilakukan ya, baik untuk orang tua ataupun untuk anak sendiri. Tapi tadi yang saya tangkap sih sebenarnya orang tua perlu menolong dirinya sendiri dulu ya dok ya, gitu ya. Jadi kondisi dia dulu yang memang sudah stabil emosinya, begitu ya, secara psikologis juga kesehatan mentalnya oke, baru dia bisa menolong anaknya, begitu bukan dok ya? Nah, jadi kita akan masuk ke dalam sesi tanya jawab ya. Mungkin ada 1 atau 2 peserta yang mau bertanya secara langsung boleh raise hand. Nanti setelah itu kita akan lanjutkan kepada pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan di chat. Ya. Saya persilakan untuk peserta yang mau bertanya secara langsung kepada Dr. Lahargo. Adakah? Belum ada?
Oke, belum ada yang share langsung, tapi ternyata di kolom chat sudah sangat banyak nih, Dok. Waduh, saya sampai bingung ini memilihnya bagaimana ya pertanyaannya ya. Oke, tadi ada satu peserta yang di tengah-tengah langsung mengajukan pertanyaan ya. Coba beberapa pertanyaan sudah terjawab mungkin ya, khususnya terkait dengan apa yang harus dilakukan ketika misalnya membutuhkan pertolongan lebih lanjut gitu ya, ketika misalnya kita melihat anak kita kayaknya ada gejala-gejala stres atau depresi, nah kemudian harus bagaimana, harus kemana, tadi sudah terjawab ya Dok ya, sebenarnya di akhir ya, bisa minta apa namanya pertolongan kepada baik psikolog, konselor, ataupun mungkin psikiater juga bisa ya untuk menangani kondisi ini, seperti itu. Lalu juga tadi terkait dengan pola-pola asuh juga sudah dibahas ya. Kalau misalnya merasa memang masih kurang atau butuh lagi lebih dalam, nah di chat juga ada informasi terkait dengan IPK Counseling Center. Silakan Bapak Ibu jangan ragu-ragu untuk konseling ya, bisa terkait apa aja ya masalah Bapak Ibu ataupun anak-anak Bapak Ibu ya, kita free. Oke, nah kita masuk ke dalam pertanyaannya di sini. Oke. Ini kayaknya terkait dengan ini ya, pola asuh ya Dok ya. Bagaimana sih sebenarnya supaya anak kita itu mau mendengarkan nasihat kita, gitu ya. Khususnya kalau di sini mendengar nasihat orang tua saat sedang makan, ya. Malah jadinya mungkin anaknya yang marah ketika dinasihati, gitu Dok. Ya, langsung dijawab dulu, Mbak. Silahkan boleh Dok. Ya, setuju banget ya. Tentu kita sangat menginginkan anak kita mendengarkan kita, gitu ya, karena ada nasihat, ada wejangan yang baik yang mau kita sampaikan. Nah, anak itu adalah peniru yang ulung ya, Bapak Ibu sekalian, gitu ya. Dia akan melihat dari kita. Nah, sebelum kita membuat mereka mendengarkan dia, coba kita dengarkan dulu mereka, gitu ya. Dengar kita memberikan contoh bagaimana kita mendengarkan si anak ini, maka kemudian mereka akan melihat gitu ya role model tersebut. Waktu mereka cerita, waktu mereka ngobrol, coba kita dengarkan dengan sepenuh hati, fokus. Oh, terus kita menjadi pendengar yang baik dengan kemudian mengulangi apa yang mereka sampaikan tersebut sehingga mereka paham bahwa kita mendengarkan mereka. Nah, setelah itu barulah kita bisa masuk tuh kepada si anak ini, gitu ya. Bagaimana kita menyampaikan sesuatu pun mereka akan terbentuk tuh cara sistem yang mereka sudah kenali. Oh, ternyata kalau ada orang lain ngomong atau menyampaikan sesuatu tuh apa sih yang harus saya lakukan? Oh, saya harus mendengarkan ya. Karena waktu saya ngomong, orang tua saya mendengarkan saya dengan sepenuh hati. Nah, saya pun akan melakukannya seperti itu. Nah, itu hal sederhana yang bisa kita lakukan. Karena kalau kita mau maksa gitu ya, kamu dengerin papa ya, kamu dengerin mama, gimana sih kamu ini? Itu tidak akan masuk Bapak Ibu sekalian gitu ya. Intonasi yang tinggi, pemaksaan dan ancaman itu berdasarkan riset tidak membuat anak itu memahami, mengetahui dan berubah gitu ya. Tetapi dengan suara yang lembut, intonasi yang rendah, dan ada kedekatan secara emosional, itu yang akan membuat pesan yang mau kita berikan itu bisa lebih sampai kepada anak. Seperti itu jawabannya, semoga bisa membantu. Oke Dok, berarti intinya adalah orang tua dulu yang memberikan contoh begitu ya Dok ya? Supaya anak bisa melihat ya dari orang tuanya, karena memang anak itu adalah peniru yang unggul. Nah, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Dok ya. Ini ada satu pertanyaan terkait dengan teori ya. Sebentar ya tadi. Pada Erikson yang 8 stage of psychosocial, bagaimana caranya supaya orang tua tidak terjebak membanding-bandingkan tapi dapat membantu perkembangan anak? Bukankah untuk melihat ke atas atau ke bawah juga membandingkan? Oh ya, jadi kita perlu memahami dulu ya bahwa setiap anak itu punya karakter yang unik tentunya. Jadi kepribadian seorang anak kan terbentuknya dari dua. Pertama dari temperamen yang diwariskan genetik dari orang tuanya, dan juga dari karakter pengalaman kehidupannya dalam menghadapi berbagai hal, interaksi dengan lingkungannya. Nah, jadi dua hal inilah yang membuat anak ini punya kepribadian tertentu. Nah, pada waktu kita mencoba membandingkan dengan orang lain, gitu ya,
Ya, kadang-kadang itu yang menyebabkan kita jadi punya standar tertentu ya pada si anak ini. Ataupun membandingkan dengan, oh papa dulu, mama dulu begini loh, gitu ya. Itu tidak fair tentunya bagi si anak. Karena anak itu dibesarkan di zaman yang sekarang. Dengan pengalaman hidup, dengan genetiknya yang seperti itu, gitu ya. Ingin membuat si anak itu lebih berkembang, banyak cara. Tidak harus dengan cara membandingkan. Karena dengan membandingkan itu seringkali bikin anak jadi insecure. Karena prinsip dalam perkembangan anak, bagaimana dia bisa fit and match dengan apa yang memang dia butuhkan, pathway-nya dia, blueprint-nya dia, bukan dengan apa yang dilakukan oleh orang lain, gitu ya. Nah, masalah kita ingin agar si anak ini lebih maju seperti anak orang lain ataupun seperti saudaranya, itu boleh aja ada dalam benak pikiran kita. Tetapi dengan cara comparing, itu tidak akan membuat anak itu menjadi lebih bersemangat. Malah itu akan bikin dia menjadi down kalau misalnya dia tidak berhasil, gitu ya. Kamu ikut dong lomba nyanyi, kamu ayo dong bisa sukses seperti si Anus ini. Dan ketika dia nggak berhasil mencapai standar tersebut, itu bikin dia jadi stres dan jadi makin depresi. Membandingkan boleh, tapi bandingkanlah dengan masa sebelumnya dari si anak. Kamu waktu itu makannya berantakan. Sekarang mama lihat kamu udah lebih rapih ya, udah lebih bersih. Nilai matematika kamu nih makin naik nih, gitu ya. Udah 8, 9. Wah, ini bagus sekali, misalnya. Nah, itu akan lebih fair buat si anak, gitu ya, dalam kehidupannya. Seperti itu jawabannya, Mbak. Oke, nih dok. Nah, lalu ada pertanyaan juga seperti ini dok ya. Bagaimana sih sikap kita, gitu ya, sebagai orang tua, gitu, ketika kita sedang merasa stres supaya kita tidak mentransferkan emosi kita itu kepada anak? Ya, ada satu teknik manajemen stres, itu namanya bertindak sesuai nilai, gitu ya. Jadi bertindak sesuai nilai itu gini, kita itu punya value, punya nilai dalam kehidupan kita. Kita tuh mau jadi orang tua yang kayak gimana sih? Baik, ramah, membantu anak, mendukung, gitu ya, sabar, itu value kita, ya. Pada waktu kita punya problem nih di kantor misalnya, ada masalah di kantor, itu pendekatan kita sesuai dengan value kita itu ada 3. Yang pertama, gitu ya, kita lari dari masalah itu. Wah, ini masalah di kantor, ya udah aku resign dari kantor ini, aku nggak mau punya perasaan yang nggak enak, stres seperti ini. Nah, itu lari, pergi, ya. Pendekatan yang kedua adalah kita melawan value kita tersebut. Begitu pulang ke rumah, kita jadi marah-marah, emosi, anak, istri, suami yang tadinya nggak tahu apa-apa jadi korban kemarahan kita, proyeksi emosi kita, gitu kan? Tetapi ada pendekatan ketiga yang bisa kita lakukan, yaitu terima rasa sakit yang nggak bisa dirubah itu, tapi pertahankan nilai atau value dalam hidup kita. Oke, problem, masalah, kelelahan di kantor, tetapi ketika di rumah, value kita sebagai seorang orang tua yang baik, seorang ayah yang periang, yang ramah dan sabar, seorang ibu yang mengasihi anak-anaknya, tetap kita jaga. Nah, itu salah satu teknik yang namanya bertindak sesuai nilai. Semoga bisa membantu. Oke. Nah, dok, kalau misalnya terkait dengan depresi, itu ya kan biasanya memang ada kondisi-kondisi di mana kita harus mengkonsumsi obat-obatan seperti itu ya dok ya. Oke, nah sebenarnya kapan sih gitu ya si anak yang misalnya dia mengalami depresi ini membutuhkan obat ataupun terapi yang lebih lanjut dok? Ya, yang namanya depresi itu merupakan suatu gangguan jiwa. Jadi ada kondisi medis, gitu ya. Ya, langkah pertama dari orang tua dan keluarga tetap adalah self-care terlebih dahulu. Manajemen stresnya dibagusin, pola asuhnya mungkin diperbaiki, gitu ya. Tingkat stresornya dikurangin. Sama seperti juga penyakit medis lain. Contohnya, kalau kita demam, gitu ya, kita kan nggak buru-buru periksa darah, gitu ya. Yang kita lakukan, coba minum air putih lebih banyak, mungkin bisa tidur, istirahat, mandi dengan air hangat, minum sup, gitu ya. Atau mungkin di rumah ada paracetamol, gitu ya, self-care dulu lah, gitu ya. Baru kalau misalnya itu semua sudah kita lakukan, tapi ini kok makin berat ya kondisinya, dan sudah mengganggu performance sehari-hari, sudah mengganggu relasi dan memberikan penderitaan, itu ciri-cirinya kita harus datang ke profesional, gitu ya. Salah satunya psikiater untuk bisa mendapatkan terapi ya,
Kalau ke psikolog juga bisa kan untuk mendapatkan psikoterapi gitu ya, mendapatkan konseling misalnya dari tenaga-tenaga konseling. Kadang-kadang kita orang tua kan nggak punya background psikologis ya, tetapi ada banyak sekali penolong, helper-helper misalnya, para konselor, para psikolog, yang itu akan membantu kita menemukan suatu mindset, persepsi, penghayatan yang baru, dan beberapa cara mungkin untuk mengatasi hal ini. Tetapi kalau sudah memberikan penderitaan yang sangat berat, mengganggu performance sehari-hari, relasi dengan orang lain, bahkan sudah ada tuh pikiran untuk self-harm, suicide, nah itu sudah sesegera mungkin lah gitu ya, untuk datang ke psikiater karena ada obat antidepresan dan obat yang diberikan juga aman gitu ya, tidak mengganggu organ tubuh, tidak memiliki side effect selama dalam pengawasan dari profesional. Oke. Oke dok, jadi intinya sebenarnya sebelum lebih jauh untuk mengkonsumsi obat-obatan, perlu dilakukan self-care itu sendiri ya dok ya, maksudnya untuk coba untuk dirilis begitu ya, mungkin dengan tadi makanan yang sehat, pola hidup yang sehat, seperti itu ya, baru kalau misalnya memang belum bisa nih, masih belum bisa gitu ya, baru butuh tindakan ataupun penanganan yang lebih lanjut gitu ya. Tadi juga di sini ada yang bertanya bagaimana untuk mendeteksi secara dini anak-anak yang mungkin kita khawatirkan mengalami stres atau depresi, juga salah satunya bisa dengan ke konselor ataupun psikolog begitu ya dok ya, ya kan? Ya, Nanti di situ juga bisa dibantu ya oleh para konselor ataupun psikolog untuk bisa mendeteksi begitu ya, ataupun melihat, mengobservasi apakah ada gejala-gejala atau kemungkinan anak-anak dari Bapak Ibu mengalami stres ataupun depresi itu sendiri, begitu ya. Nah, ada satu pertanyaan terakhir dok, sebenarnya di sini sih banyak yang bertanya terkait dengan ini ya, kebiasaan main game online gitu ya, atau apa namanya, adiksi seperti itu ya. Adiksi ini kan memang banyak sekali yang kalau misalnya terlalu berlebihan begitu ya, udah disebut dengan adiksi, membutuhkan pertolongan yang lebih lanjut, bisa dari psikolog ataupun mungkin ke psikiater gitu ya, untuk bisa menghentikan adiksinya ini. Apakah mungkin dokter punya pengalaman itu ya dok ya, untuk menangani anak yang adiksi khususnya untuk game online, dan apa yang mungkin bisa dilakukan ya dok ya? Iya, banyak sekali ya sekarang ini yang bahkan sampai harus saya rawat di rumah sakit jiwa gitu ya, gara-gara adiksi game ini gitu. Kenapa begitu? Karena sudah ada perilaku yang membahayakan, seperti dia mencuri uang ibunya untuk membeli token, untuk membeli skin gitu ya. Kalau orang pakai PUBG, Mobile Legend gitu ya, OV, itu kan ada hal-hal yang perlu dibeli gitu ya, ataupun beli kuota, sampai udah mencuri, sampai nggak masuk sekolah, bahkan berperilaku kekerasan. Nah, itu sudah membahayakan. Ataupun di tingkatan yang sedang ataupun ringan ya. Prinsip pertama, adiksi itu kan ketergantungan gitu ya. Itu zaman sekarang itu adiksi bukan hanya adiksi zat seperti alkohol, rokok atau narkoba, tetapi kita kenal yang namanya sekarang behavior addiction atau adiksi perilaku. Nah, salah satunya adalah kecanduan game, pornografi, judi online gitu ya, trading dan yang lainnya ya. Itu adiksi perilaku. Nah, pada adiksi itu sudah terjadi gangguan keseimbangan dopamin di saraf otaknya, sehingga terjadi yang namanya toleransi. Jadi dia butuh waktu yang lebih lama untuk membuat dia nyaman dengan hal yang misalnya dia main game itu, gitu ya. Terjadi yang namanya withdrawal. Waktu dia nggak main, badannya nggak nyaman, pikirannya nggak tenang, karena dia nggak menemukan substitusi lain yang bisa membuat dia gembira, happy, gitu ya. Nah, kemudian hal-hal yang seperti itu, bagaimana kita menyikapinya? Tadi, kalau udah ada tanda-tandanya ya, kalau ada adiksi atau pemakaian gadget yang berlebihan, lakukan yang pertama adalah digital detoxification, gitu ya. Jadi harus di-detox dulu, gitu ya. Langsung harus di-stop dulu tuh penggunaannya. Detox dulu 1 minggu, tidak boleh buka YouTube, Instagram, medsos, nonton dan yang lainnya, gitu ya. Nah, bikin batasan waktunya dan lakukan secara konsisten. Kalau kita rasanya sudah melihat bahwa itu sudah betul-betul mengganggu, ya. Baru langkah-langkah yang lain yang bisa dilakukan adalah bikin 1 hari itu bebas dari gadget, dan orang tua pun ikut serta, gitu ya. Atau ada juga kalau saya di gereja saya bikin gerakan 1821. Nah, jadi dari jam 18.00 sampai jam 21.00
itu kita di keluarga itu nggak ada yang pakai gadget apa gitu ya, kecuali kalau memang ada kebutuhan sekolah atau yang lainnya. Nah, semua melakukan dan perbanyaklah aktivitas non digital gitu ya. Bermain bersama anak-anak permainan tradisional, masak bareng di dapur, menyiram kebun, pelihara binatang peliharaan, jalan-jalan keluar misalnya bersama-sama. Nah, jadi perbanyak aktivitas non digital untuk mensubstitusi kenyamanan pada waktu melakukan permainan dengan gadget. Nah, kalau udah sangat mengganggu gitu ya, kalau misalnya datang ke psikiater nih, yang saya lakukan assessment dulu gitu ya, perubahan pola perilakunya, ada pemberian obat yang bisa diberikan, atau tadi terapi neurofeedback. Neurofeedback tuh ngebantu banget tuh gitu ya, karena pada waktu addiction itu gelombang otaknya tuh nggak stabil. Dengan melakukan neurofeedback itu stabilitasnya bisa terjaga dengan lebih baik. Kalau memang sangat berat sekali, mau tidak mau dilakukan perawatan ya, di yayasan rehabilitasi atau di rumah sakit jiwa, tempat-tempat pemulihan. Seperti itu, Bang. Oke, Dok. Jadi memang kalau di suasana pandemik ini serba dilema ya, Dok ya. Anak-anak kita minta untuk berhenti main gadget, mengurangi gadget, tapi sebenarnya di sekolah juga mereka harus berhadapan dengan gadget itu sendiri, begitu ya. Nah, tapi tadi kalau saran-saran dari dokter, mungkin memang orang tua perlu lebih kreatif ya, Dok ya, untuk merancang aktivitas, begitu ya, sebagai alternatif lain bagi anak-anak mereka, supaya mereka nggak hanya fokus ke gadget aja, tapi mungkin ada kegiatan lain yang bisa dilakukan bersama-sama dengan keluarga juga, seperti itu ya. Jadi lebih banyak meluangkan waktu di dalam keluarga seperti itu, untuk agar anaknya tidak hanya berfokus pada gadget itu sendiri, gitu ya. Oke, nah itu sepertinya adalah pertanyaan terakhir kita ya, Bapak Ibu ya. Saya mohon maaf sekali karena memang waktunya sangat terbatas, tapi diharapkan semuanya tadi sudah tercakup ya, dimulai dari materi-materi yang disampaikan oleh Dr. Lahargo terkait dengan depresi, pola asuh, begitu ya, penanganannya seperti apa, lalu juga dari pertanyaan-pertanyaan yang Bapak Ibu berikan, semoga semuanya bisa memberikan manfaat bagi Bapak Ibu, yang membekali Bapak Ibu khususnya di dalam mendidik anak-anak kita ini ya, supaya tidak diharapkan tidak ada dalam kondisi-kondisi stres ataupun depresi gitu ya. Tapi Bapak Ibu juga tidak perlu khawatir kalaupun misalnya Bapak Ibu melihat dari anak-anak Bapak Ibu mengarah nih ke stres atau depresi, selalu ada pertolongan ya. Kita juga minta pertolongan Tuhan untuk anak-anak kita ini ya, dan juga bisa meminta tolong pada ini ya, orang-orang yang lebih ahli, seperti tadi balik lagi ke konselor, psikolog, psikiater ya, untuk membantu kita keluar dari situasi ini. Begitu ya, Dok ya. Ada lagi mungkin yang mau ditambahkan sebagai kata-kata penutup? Oh iya, sebagai penutup saya boleh main sulap ya, Mbak? Sulap, Dok. Oke, boleh ya, Dok ya. Bukan sulap, bukan sihir. Ya, jadi ini ada suatu kondisi pandemi COVID-19 ya, yang bisa menimbulkan depresi pada anak. Kalau anak mengalami depresi, dia itu seperti pohon yang kering seperti ini. Ada mood yang terganggu, semangatnya berkurang, energinya drop gitu ya. Nah, jadi itulah yang terjadi pada anak yang mengalami depresi. Nah, hari ini Bapak Ibu kita belajar bagaimana kita melakukan pola asuh yang baik bagi anak-anak kita. Bagaimana kita sebagai orang tua bisa mendampingi mereka, bahkan saat mereka mengalami depresi. Dan itu akan merubah kehidupan anak menjadi bunga yang warna-warni indah seperti ini, gitu ya. Jadi peran orang tua sangat penting sekali ya untuk mengatasi dan juga mencegah terjadinya depresi pada anak. Terima kasih juga buat ICC yang sudah memberikan suatu kesempatan untuk boleh sharing, berbagi, dan berdiskusi dengan Bapak Ibu yang luar biasa pada hari ini. Semoga bisa bermanfaat. Salam sehat jiwa. Salam sehat. Terima kasih dokter, nih banyak yang tepuk tangan virtual ya dok ya, kalau sekarang ya semua tepuk tangan virtual aja, tapi nggak apa-apa ya dok ya. Terima kasih banyak Bapak Ibu untuk kehadirannya hari ini, untuk partisipasinya, untuk kerjasamanya semuanya. Puji Tuhan semuanya bisa berjalan dengan lancar ya, dari mulai jaringan internet ya, semuanya juga baik. Kita percaya itu semuanya karena Tuhan. Nah Bapak Ibu, untuk ICC Talks yang berikutnya ya, jangan lupa untuk cek terus di Instagramnya ICC Talk ya. Kita di bulan Mei juga ada webinar lagi ya. Nah nanti
tema-temanya juga akan selalu apa ya, selalu seru, selalu keren ya, dan selalu pastinya bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya ya. Jadi jangan lupa untuk ikutin Instagramnya ICC, ya IPK Counseling Center, dan juga mengikuti series-series dari webinar ICC Talks yang lainnya. Nah, untuk konseling, tadi sudah diberikan informasi oleh Pak Budiman ya, ada kontaknya juga, silahkan Bapak Ibu catat, nanti bisa WA ke admin kami, baik untuk pendaftaran konseling, ataupun ada yang mau untuk tes minat bakat, seperti itu ya, dan hal-hal lainnya boleh segera didaftarkan ke ICC. Oh, ada sekolah parenting juga ya, ada informasi tadi dari Ibu Meska. Seperti itu. Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu untuk waktunya. Saya mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan dari kata dan perilaku. Semoga kita semua sehat selalu. Tuhan memberkati. Ya, terima kasih banyak Dr. Lahargo untuk sharingnya. Semoga sehat selalu. Terima kasih semua.